bisa kita mulai Pak Novanji sambil menunggu yang lainnya. Boleh, silakan Bu. Sudah 40, lebih hampir 50, sudah hampir 60 peserta partisipan yang telah hadir. Mungkin kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haris Rinaldi dan selaku narasumber dan Pak Novandri selaku moderator yang telah hadir dalam kegiatan seminar konstruksi teknik sipil, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang kita adakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Ya, cukup. Hari ini adalah kegiatan seminar konstruksi teknik sipil, di mana kita akan berbicara tentang peran hidrologi ya, Pak Haris ya. Sebelum kita masuk ke seminar, mungkin sedikit saya akan menceritakan sedikit tentang visi misi dan tujuan yang dimiliki oleh program studi teknik sipil ITNJ. Teknik sipil ITNJ memiliki visi yang itu menjadi program studi unggulan di tingkat internasional pada tahun 2045 di bidang teknologi dan teknopreneurship, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Program studi teknik sipil juga memiliki misi, ada 3, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang teknik sipil bersama teknopreneur dan berkelanjutan terluhur, melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi di bidang teknik sipil, terutama perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan berskala nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, mengembangkan sumber daya untuk mewujudkan hasil perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Lalu ada 4 tujuan dari program studi teknik sipil ITNJ. Yang pertama, menghasilkan lulusan berjiwa teknopreneur dan berbudi pekerti luhur di bidang perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Yang kedua, menghasilkan karya inovasi di bidang teknik sipil, terutama perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat tingkat nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, menghasilkan sumber daya perencana bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang keempat, memberikan kontribusi nyata untuk mengembangkan teknologi perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. Hari ini kita akan bicara tentang seminar konstruksi teknik sipil dengan tema peran hidrogeologi dalam pengelolaan bendungan. Jadi mungkin mahasiswa kebanyakan atau sebagian besar peserta dari kegiatannya adalah mahasiswa mata kuliah irigasi 1. Jadi memang cocok dengan tema yang akan dibahas. Apalagi nanti di teknik sipil itu ada namanya tugas besar irigasi, di mana salah satunya mungkin akan membahas tentang seperti ini. Terima kasih kepada Pak Haris Rinaldi selaku narasumber dari Balai Teknik Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan moderatornya adalah Pak Novandri Kusumawardana, adalah staf khusus KKJP Subdirektorat Jenderal Jembatan Khusus dan Terowongan Kementerian PU, salah satu dosen teknik pertambangan dari TNI. Kami sedikit menceritakan tentang kurikulum teknik sipil, di mana kurikulum kami dimulai tahun 2020, yaitu tentang belajar Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Di sini kami merancang kurikulum kami menjadi lulus menjadi 3,5 tahun, di mana dari semester 1 sampai semester 4
Mahasiswa akan belajar di Prodi Teknik Sipil, mempelajari tentang mata kuliah wajib umum dan mata kuliah keprodian. Lalu nanti di semester antara, kami ada semester antara, yaitu semester antara 2 ke 3 dan semester antara 4 ke 5. Itu adalah di sini adalah mata kuliah wajib umum, mata kuliah keprodian, dan mata kuliah pilihan. Di semester antara 4 ke 5, mahasiswa bisa melakukan pembelajaran di luar prodi dalam ITMY, yaitu mahasiswa bisa melakukan pertukaran pelajar di PWK dengan mengambil mata kuliah pilihan. Nanti semester 5 dan semester 6, mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi, ada 8 kegiatan MBKM, dan semester 7 akan kembali lagi ke prodi untuk mata kuliah keprodian dan tugas akhir. Kami harapkan mahasiswa dapat lulus 3,5 tahun dengan rancangan kurikulum kami seperti ini. Ada 8 kegiatan MBKM. Yang pertama ada penelitian atau riset, ada proyek di desa, ada pertukaran pelajar, ada magang atau praktik industri, ada proyek kemanusiaan, ada wirausaha, ada studi atau proyek independen, dan mengajar di sekolah. Nah, di Prodi Teknik Sipil ada 3 kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu pertukaran pelajar, magang, dan proyek kemanusiaan. Jadi untuk kurikulum 2020 tujuannya adalah yang pertama untuk membuat mahasiswa dapat lulus 3,5 tahun, yang kedua mahasiswa dapat belajar langsung di industri, mahasiswa dapat menambah kompetensi tambahannya dan mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan industri. Mungkin cukup sekian dari saya, ya. Kita bisa masuk ke dalam kegiatan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada Bu Lilis. Karena Bu Lilis hari ini ada 2 kegiatan yang dilakukan, karena FTSP ada 2, yaitu seminar dan acara ngopi di PWK. Jadi mungkin Bu Lilis membagi dirinya di sipil dan di PWK. Bu Lilis adalah Bu Dekan kami, Pak Aris. Beliau tadi sudah masuk, tadi izin ke saya untuk ke PWK sebentar. Lalu juga ada Bu Asih di sini. Mohon maaf, baru masuk mungkin Bu Asih. Bu Asih adalah Bu Asih dan Pak Anggi adalah salah satu dosen irigasi 1, ya, yang menemani anak-anak yang mengikuti kegiatan ini. Mungkin saya serahkan acara selanjutnya kepada Pak Novandi selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Seli. Sebelumnya selamat pagi dan Assalamualaikum. Oh, ada Bu Lilis sudah masuk. Saya gabung. Saya Iya. di PWK juga ini. Iya, saya bilang Lari ke sini. Bu Lilis terbagi 2 hari ini. Bu Lilis juga ada sepatah 2 patah kata yang ingin disampaikan. Oh, ya. Kayaknya sudah Bu Seli ya tadi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Aris Rivaldi. Rinaldi. Di kesempatan atau di saat ini saya mendapat amanah untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Mungkin Pak Aris perlu ketahui juga bahwa di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini mengelola 2 prodi, Pak. Nah, prodi Teknik Sipil dan prodi PWK. Nah, sebenarnya seminar ini harapannya bisa menggabungkan 2 prodi tersebut, gitu ya. Tetapi karena ini bersamaan waktunya, kalau di PWK ini ada program untuk saat ini tuh ngopi pagi, ngobrol dengan alumni. Nah maka ini agak kepecah ini ya. Mungkin untuk next kemarin saya sudah untuk waktu saya sudah Pak Novandri sudah senyum-senyum saja. Ini saya kemarin sudah tawar-menawar waktu kan begitu. Karena yang kedua juga kemarin kita juga baru melakukan webinar juga dengan alumni, Pak. Jadi kita memang mengagendakan rutinitas agenda berupa bincang alumni kalau untuk sipil, kalau untuk PWK itu ngopi pagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkatan yang lebih ke atas, yaitu seminar konstruksi yang
seperti ini biasanya dilakukan tuh selang-seling begitu ya Bu Seli ya. Minggu ini untuk bincang kopi, kemudian bincang alumni, untuk minggu berikutnya seminar konstruksi. Tetapi karena menyesuaikan dengan waktunya Pak Aris, jadi terima kasih sekali nih karena sudah menyempatkan memberikan pengayaan, harapannya begitu Pak Aris. Jadi selama ini memang Pak Aris karena saya di prodi sipil ya Pak Aris ya. Kebetulan saya dosen sipil di bawahnya Bu Seli. Ya. Jadi bendungan itu kalau keairan Pak, itu memang animonya itu kita kecil. Nah ini kurang dari dulu Pak, itu jadi sampai ke minat mahasiswa dalam mengambil TA maupun KP, nah itu minim. Nah ini kemarin kita sudah membahas itu, kenapa kan begitu. Pada saat itu juga ada masukan bahwa susah, itu anak-anak susah. Gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Aris Rinaldi ini bisa memberikan gambaran bahwa dekat sekali sebenarnya. Padahal proyek-proyek sekarang banyak ya Pak ya untuk bendungan ini kan juga informasi alumni kita sudah mulai masuk di kemarin itu di Virama juga di bendungan Pak. Itu sudah satu terobosan karena biasanya konsultan di konstruksi jalan itu yang paling banyak alumni kita. Tetapi kemarin sudah ada alumni kita sudah bisa masuk di Virama, kemudian juga bisa sudah meng-hire atau juga bisa merekrut dari adiknya, itu sudah satu kebahagiaan dari prodi kita bahwa sebenarnya itu bukan mudah ya, artinya bahwa peluang itu terbuka lebar gitu. Nah mungkin perlu pendekatan saja tentang keilmuannya yang ke mahasiswa ini Pak gitu. Ya, kemarin juga apakah kita perlu membuat informasi juga kita sampai merekrut untuk dosen-dosen muda Pak di hidro khususnya ini. Nah itu adalah upaya yang kita lakukan untuk mengangkat KBK hidro yang di kita itu ada 4 KBK Pak, struktur hidro, transportasi, dan manajemen konstruksi. Nah ini harapan, terima kasih sekali lagi kepada Pak Aris. Nah kemudian ini juga temanya ini sangat bagus sekali karena terkait juga dengan bidang lain yaitu geologi ya Pak ya. Nah ini memang saudaraan dari Pak Novandri, yang Pak Novandri saya rasa cukup konsen dan kooperatif sekali untuk informasi ke teknik sipilan. Jadi terima kasih juga kepada Pak Novandri yang sudah mengenalkan Pak Aris di seminar konstruksi pada pagi hari ini. Nah harapannya ini mahasiswa akan dengan tema ini mahasiswa akan mengetahui bahwa ada dampak atau ada peranan dari hidrogeologi ini terhadap bendungan. Nah batasan yang atau mungkin yang saat ini terlintas pada mahasiswa itu ini pemikiran saya itu hanya pada konstruksinya bagaimana, kemudian bagaimana menghitung debit, hanya sekilas, hanya dangkal-dangkal saja Pak. Nah ini dengan tema ini mudah-mudahan ini memperkaya pada mahasiswa dan terutama juga kepada kita, karena saya juga di struktur Pak, jadi mungkin nggak akan sampai detail ke hidrogeologinya itu, nggak akan melihat ke situ. Nanti dengan adanya Pak Aris ini akan memperkaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah ini 96 dari 200. Kalau itu tadi yang dari yang disampaikan Bu Seli, mudah-mudahan nanti sambil berjalan dari materinya Pak Aris ini nanti peserta akan bertambah. Terima kasih juga kepada peserta, mungkin yang dan dosennya ini sudah ada terlihat ini di screen saya Bu Asih, ini juga dosen hidro. Nah, salah satu dosen hidro, mungkin yang terlihat di hidro hanya Bu Asih saja, Pak Jendro, Pak Anggi belum kelihatan ya Bu? Anggi sudah masuk Bu, tapi Pak Anggi sudah ada, Pak Jendro belum ya? Jendro belum.
hidro. Kita punya 4 dosen untuk hidro. Dan juga kepada peserta yang dari luar ITNY, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada mahasiswa, pergunakanlah kesempatan ini untuk menyerap ilmu dalam kondisi yang saat ini pandemi. Jadi jangan kalian itu terus pasif, artinya di situasi yang semua boleh ditolerir atau boleh ditoleransi, permakluman, tetapi ilmu itu harus kalian tetap gali atau kalian cari, karena nanti jangan sampai ada setelah lulus nanti dibedakan alumni atau lulusan COVID sama lulusan lulusan COVID sama lulusan non COVID. Nah itu waduh, itu nanti kalau kalian tidak menyiapkan sedini mungkin, nah itu nanti jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila nanti ada yang tidak berkenan atas nama fakultas, dan juga saya lupa mengapresiasi kepada Bu Shelly sebagai Kaprodi yang sudah memulai dari prodi yang lain untuk seminar konstruksi maupun bincang pagi. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk teknik sipil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Novandri, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Shelly. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diminta untuk menjadi moderator dengan kegiatan yang diadakan oleh program studi teknik sipil mengenai seminar konstruksi. Kebetulan kita sudah menghadirkan pembicara ataupun narasumber yang cukup baik di bidangnya, cukup berpengalaman di bidangnya. Namun sebelum saya mulai ke sana, yang pertama saya sampaikan yang terhormat Bu Dekan ya, Bu Lilis, terima kasih sudah memberikan kesempatan ya. Yang kedua Bu Shelly sebagai Kaprodi Teknik Sipil, dan dosen dari Prodi Teknik Sipil ada Bu Asi, ada siapa lagi, ada Pak Anggi, udah ada ya, baik, dan teman-teman serta mahasiswa-mahasiswi program studi baik yang berasal dari ITNY maupun yang berada di luar ITNY. Sekaligus saya mengapresiasi dan yang terhormat pembicara narasumber Bapak Aris Rinaldi sebagai kolega, sebagai rekan, dan saat ini beliau sebagai narasumber yang duduk di Balai Teknik Bendungan. Sebelum saya meminta beliau memberikan materinya, terlebih dahulu saya sedikit sampaikan informasi mengenai CV atau kurikulum vitae yang disandang oleh narasumber. Yang pertama, beliau adalah lulusan dari Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Sekaligus beliau juga penyandang beasiswa LPDP untuk beasiswa studi master degree-nya ITB juga. Beliau juga merupakan insinyur profesional media atau IPM ya. Sama-sama duduk di IPM, dan kebetulan saat ini beliau duduk di Balai Teknik Bendungan. Nah, beberapa publikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Aris ini mengenai hidrogeologi, terlebihnya yang sangat banyak disajikan oleh beliau, dan terlebih juga ada beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Yang pertama itu adalah Unsaturated of Geology atau hidrogeologi tanah tak jenuh. Kebetulan bukunya sudah ada, dan apabila nanti ada yang memesan ataupun menghendaki buku tersebut bisa memesan via saya. Jadi nanti akan saya sampaikan ke Pak Aris atau langsung ke Pak Aris langsung juga diperbolehkan. Nah, untuk agenda pada pagi hari ini, saya akan meminta narasumber memberikan materi kurang lebih 30 menit
mengenai materinya, ya nanti bisa fleksibel dengan apa yang bisa disampaikan oleh beliau. Namun perlu digarisbawahi bahwa saat ini konstruksi mengenai bendungan itu sangat-sangat diperlukan sekali. Banyak ahli-ahli ataupun expertise yang berbidang di hidrogeologi itu sebagai kontribusi utama untuk bendungan. Ya, beberapa kali yang sudah direncanakan mengenai bendungan yang besar, salah satu yang terdekat dengan kita di Jogja itu adalah Bendungan Bener yang ada di Purworejo saat ini, yang cukup besar. Saya kira bendungan terbesar kedua yang ada di Indonesia. Nah, saat ini sebagai media ataupun lokasi proyek yang cukup dekat dengan kampus kita, itu sebagai tempat yang sangat dekat, bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa teknik sipil. Nah, selanjutnya saya akan persilahkan Bapak Aris untuk menyampaikan materinya. Nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa Q&A, pertanyaan. Mungkin bisa diawali dengan 3 pertanyaan, ataupun nanti selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan di sesi selanjutnya. Untuk kesempatan saat ini, saya persilahkan kepada Bapak Aris untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan ke Pak Andri selaku moderator. Saya coba sambil share screen aja ya Bapak Ibu. Ya, siap. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dalam hal ini terima kasih kembali ke Bu Lili Zulaika selaku dekan prodi FPSP Bu ya, Teknik Sipil dan Planologi Perencanaan, dan juga kepada Bu Shelly selaku kepala prodi Teknik Sipil. Ini opportunity bagi kami yang sangat baik sekali untuk sharing knowledge kepada mahasiswa S1 khususnya Teknik Sipil dari TNY, dan juga mungkin ada teman-teman yang lain dari luar kampus TNY. Mungkin saya lebih dekatnya manggil teman-teman aja kali ya buat peserta atau attendance yang hadir ya. Mohon maaf pada Bapak Ibu. Ini mungkin suatu hal yang sangat positif ya dari program studi Teknik Sipil, di mana memang kalau seperti yang sudah di-sharing sama Bu Lili sama Bu Sofi tadi, kalau pengalaman kami dulu Bu, ketika bulan Mei itu biasanya kita udah selesai UAS untuk semester 1 Bu. Jadi ada gap dari bulan Juni, Juli, Agustus sampai penerimaan mahasiswa baru kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan. Dan sekarang juga kondisinya pandemi COVID ya, dari awal 2020 sampai 2021 ini, dan kebetulan saya juga punya adik ipar yang kuliahnya juga Zoom. Kendalanya memang biasanya kalau kita kuliah itu, kalau di kami dulu di tahun 2000-an ya masih bisa tatap muka, kita bisa berkenalan dengan rekan-rekan perkuliahan kita, ya mungkin dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada kondisi saat ini kita hanya bertemu via Zoom, dan kita tidak tahu bagaimana itu teman-teman kita, habitnya seperti apa, maupun kampusnya seperti apa, dan dosen dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya bukan menjadi hambatan, justru opportunity menurut kami. Karena memang semakin tahun, apalagi sekarang sudah 2021, ya generasi-generasi di bawah kami itu, ya mungkin dari generasi Z atau Alpha itu, untuk teknologi udah bisa kita bilang sudah canggih lah. Jadi mungkin seperti saya aja, yang masih megang handphone, masih fungsinya terbatas, mungkin buat anak-anak yang teman-teman ini yang mahasiswa Teknik Sipil TNY ini udah bisa variasi kegiatan, sudah bisa kreativitasnya sangat tinggi lah kalau saya bilang. Jadi memang ini opportunity yang sangat baik buat teman-teman TNY Teknik Sipil. Selain itu juga memang ini juga tanggung jawab moral kami Bu, baik kami di kementerian maupun kami sebagai lulusan Teknik Sipil untuk mengakomodasi dalam hal kami pengennya juga adik-adik yang kuliahnya Teknik Sipil, ya kita bayangkan Bu ya, dari SD sampai SMA itu sekolah 12 tahun. Seminar lagi kampus tambah sekolah,
teknik sipil 3,5 tahun itu speednya sangat baik, Bu. Kami juga sangat mendukung karena memang semakin lama itu kadang bisa jadi tujuan hidupnya agak kurang jelas, Bu ya. Ini 3,5 ini udah porsinya udah pas ini. Kalau 144 SKS kami rasa sudah sangat baik dan mungkin tinggal purpose tujuan mungkin mahasiswanya saja apakah nanti selalu langsung bekerja atau melanjutkan sekolah. Jadi memang ini sangat baik sekali event seperti ini dan tadi Bu Dekan juga Bu Kaprodi juga sudah menjelaskan bahwa ini sesuatu yang rutin disampaikan oleh ITNY, ada yang bersama alumni dalam bentuk ngopi pagi maupun bincang alumni. Saya rasa itu sangat baik Bu, karena transfer knowledge itu memang kalau bisa tidak berhenti karena ya kita khawatirkan juga kami khawatirkan ketika COVID ini habis Zoom mungkin teman-teman bingung mau ngapain gitu. Ya kalau kita mengerjakan tugas mungkin kalau yang teman-teman ya sehari sudah selesai terus bingung mau ngapain. Sementara dulu kalau dia tatap muka kan ada organisasi ataupun bisa praktek di laboratorium dan itu kekhawatiran yang sangat wajar dan kami sangat berterima kasih kembali kepada Bu Lilis dan Bu Shelly telah mengundang kami. Kami coba sharing baik itu hard skill-nya maupun soft skill-nya. Jadi harapannya nanti teman-teman ini ketika nanti mungkin KP ataupun lulus sudah punya minimal dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Bahwa ketika dia sudah mengambil program studi teknik sipil, depannya itu mau seperti apa? Apakah pengen menjadi engineer ataupun konsultan, akademisi, ataupun ya punya toko bangunan tidak ada salahnya. Ini variasi istilahnya rezeki orang ditentukan oleh apa yang telah dilakukannya. Untuk itu pertama-tama kami coba sharing terkait peran hidrogeologi dalam pengelolaan bendungan. Nanti mungkin Pak Novandri kalau saya terlalu lama ngobrolnya, karena kadang saya terlalu asik ya Pak ya, walaupun slide-nya tidak terlalu banyak atau cuma 20 slide, terlalu asik menjelaskan, mungkin bisa dikode atau mungkin ya dari Pak Andri bisa mengingatkan. Nggak apa-apa Pak, semakin lama semakin bagus. Ya, peran hidrogeologi ini kalau kita di teknik sipil, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya teman-teman aja langsung ya ke generasi milenial ini, bahwa hidrogeologi ini sama teknik sipil sebenarnya sangat relate. Nanti saya coba jelaskan. Kalau kita ngambil mata kuliah hidrologi, kurang lebih ada 3 SKS, sebenarnya dalam perhitungan neraca airnya itu, di base flow itu, kita berbicara juga tentang hidrogeologi. Namun terkadang karena proses infiltrasi bisa dikatakan mungkin sangat lama, dan bisa dianggap zero, terkadang base flow itu kita menghitungnya dengan cara yang lebih simpel. Namun aktualnya, base flow itu ada peran air tanah, hidrogeologi di dalamnya. Dan juga ini juga masukan yang sangat baik bagi kami bahwa memang saat ini proyek bendungan itu sangat hits, Bu. Kalau kita lihat programnya pemerintahan saat ini ada sekitar 61 bendungan baru yang sedang dibangun dan sedang dilakukan proses serah terima juga untuk operasinya. Jadi buat teman-teman yang mengambil mata kuliah hidrologi, khususnya tadi irigasi dari dosennya Bu Asia maupun Pak Anggi, ini opportunity juga. Jadi bisa dibilang 61 bendungan yang ongoing dibangun. Selain itu, kita di Indonesia punya 244 bendungan existing. Jadi buat teman-teman yang ngambilnya kelompok keahlian air, ini opportunity yang sangat bagus jika memang sedari awal kita mencoba menggelutinya. Jadi kita memang harus tahu dulu purpose atau tujuan ketika kita mungkin nanti lulus sebagai engineer sipil. Tadi CV-nya sudah dijelaskan oleh Pak Novandri, dan saya juga menyesuaikan ini Bapak Ibu ya teman-teman bahwa zaman sekarang ini memang hitsnya itu YouTube. Saya coba sharing pengalaman saya juga di YouTube saya, di channel bendungan saya. Itu ada beberapa bendungan yang mungkin yang bisa jadi wawasan baru buat mahasiswi S1 teknik sipil, dan juga mungkin buat teman-teman SMA ataupun SMK yang selama ini ketika mendaftar tuh ragu, prodi apa yang pengen saya daftar. Karena mungkin selama ini kan, wah ini teknik rata-rata cowok nih yang daftar, ya nggak seperti itu. Pada kenyataan juga bisa kita lihat di sini, dekan dan kaprodinya ini kan wanita, jadi zaman sekarang sangat terbuka luas lah untuk gender itu, bias gender tidak ada lagi. Jadi itu yang coba kami sharing
bahwa kedepannya ini memang semakin kompetensi di bidang teknologi ini sangat baik sekali. Jadi kita sedini mungkin menyesuaikan. Saya coba lanjut saja ya Pak Andri ya, untuk slide selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Andri, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saya S1 S2-nya dari ITB. Di sini juga mungkin buat teman-teman yang merasa saya masuk sipil ini benar atau enggak gitu. Sebenarnya itu lebih ke tanggung jawab kita selama kita berkuliah. Saya ini coba sharing soft skill juga ya Bapak Ibu, bahwa memang tidak ada salahnya untuk menyelesaikan kuliahnya itu sampai selesai. Setelahnya itu mungkin masih ragu berperan di bidang sipil, bisa dipikirkan kembali. Di sini kalau kita lihat edukasi saya dari 2006 sampai 2015 ada gap juga, kurang lebih 4 tahun. Saya lulus 2011. Kebetulan saya juga pernah bekerja di bidang pertambangan seperti Pak Andri ya. Saya bekerja di bidang pertambangan. Lalu muncul tanda tanya mungkin bagi mahasiswa sipil, apakah saya ketika lulus nanti, apakah harus bekerja di dunia sipil yang ada tulisan teknik sipilnya? Nah, itu perlu kita mawas diri dalam artian bahwa teknik sipil ini sangat luas sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dekan bahwa di TNI ada 4 KK, belum ada geoteknik sepertinya. Dan mungkin saya dari segi lulusan geoteknik teknik sipil. Jadi buat teman-teman, ketika nantinya lulus sebagai seorang engineer sipil dari ITNY, sebenarnya opportunity untuk tetap bekerja di bidang sipil itu sangat baik sekali, khususnya untuk bidang air. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita punya 61 proyek bendungan nasional, di situ sangat terlibat sekali untuk lulusan air. Lalu kita punya 244 bendungan existing, itu juga sangat baik sekali. Cuman mungkin yang tadi perlu di link match-nya tadi, connecting the dots, sudah dimulai sama program studi teknik sipil, bagaimana mengkomunikasikan mungkin dengan alumni, dan itu sudah sangat baik sekali. Kami juga sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh ITNY. Saya kurang lebih 4 tahun sebelum bekerja di PU itu bekerja di dunia tambang, oil and gas, dan pernah juga di BUMN Angkasa Pura. Di sini saya coba sharing publikasi saya, ini sebagai pengingat bagi saya pribadi. Memang ketika saya presentasi maupun sharing wawasan dengan teman-teman mahasiswa, biasanya tetap saya sharing seperti ini, biar mungkin dari semester 1 sampai semester 8, selama ini saya harus melakukan apa, kira-kira apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin teman-teman di luar sana yang sekarang ini masih dalam kondisi yang ragu atau bimbang, bisa membuat seperti ini. Jadi dibuat semacam catatan-catatan kecil ataupun notes-notes bahwa dari semester 1 maupun sampai semester 8 apa yang telah saya lakukan, dan kira-kira domain keilmuan saya nantinya setelah lulus ataupun menyusun tugas akhir seperti apa. Dan ini juga saya coba sharing, memang notes dari Pak Andri juga ini, gimana caranya mahasiswa zaman sekarang ini dengan kondisi COVID ini juga memiliki sesuatu yang mungkin nanti sangat berguna ketika apakah itu bekerja atau akan mengajukan studi lanjut. Di sini saya coba sharing portofolio saya, kurikulum vitae saya dalam OneNotes atau one slide, dan mungkin nanti berguna ketika teman-teman akan mendaftar kerja, di mana pada umumnya CV itu hanya 2-3 lembar atau 1 lembar saja. Dan itu juga sangat baik buat teman-teman untuk mungkin mulai mencoba dari sekarang, kira-kira apa yang menjadi keminatan khusus yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari. Lalu kami juga punya organisasi LPDP Waterproof, ini komunitas kami sesama awardee LPDP yang bergerak di bidang air. Kalau dari kami pribadi, memang selepas kami mendapatkan beasiswa, kami coba berdayakan alumni kami juga, Bu, dengan segala keilmuannya, karena keilmuan air ini sangat luas. Kalau kita boleh cek nanti di YouTube kami juga di LPDP Waterproof itu hampir setiap bulan kami adakan sharing online atau webinar, yang mana tema air yang dibahas itu sangat beragam sekali. Untuk bulan lalu kita bahas oceanografi, dan mungkin untuk besok kita bahas ekonomi air. Ini juga salah satu ekspektasi kami coba sesuatu yang simple terhadap mungkin mahasiswa ataupun rekan-rekan lainnya, bagaimana menyikapi kondisi COVID ini
dengan baik. Lalu ini sedikit karya kami coba sajikan ini agar mahasiswa-mahasiswa mungkin yang selama ini merasa, waduh, saya jenuh sekali menghadiri perkuliahan Zoom, mungkin perlu dipikirkan cara-cara lain agar tetap mungkin semangat dalam mengikuti perkuliahan. Mungkin salah satu cara agar mahasiswa-mahasiswi tetap interest dengan keilmuannya, ya lebih banyak menulis, karena menulis itu banyak mendukung. Selain perkuliahan sehari-hari, juga nantinya ketika mungkin melamar pekerjaan tentu akan menulis CV dengan baik dan benar, dan juga ketika mengajukan beasiswa juga diminta esai. Jadi mulai sekarang, jika mungkin kami rasa dengan waktu yang saat ini, spot-spot waktu luang seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa coba dimaksimalkan semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin. Bagaimana dengan kondisi COVID ini, kita juga memiliki, kita dikatakan bukan bakat, tapi ya keminatan atau interest tersendiri, khususnya di bidang teknik sipil. Jadi kami lanjutkan, berikut knowledge sharing yang coba kami pernah sarikan atau pernah kami sampaikan, dan ini juga kami mengapresiasi atas undangan Bapak Ibu dari ITNY, khususnya Program Studi Teknik Sipil. Kami harap setelah webinar ini atau sharing online ini, mahasiswa-mahasiswi memiliki ketertarikan yang lebih, khususnya di bidang air, terlebih lagi di bidang bendungan. Dan mungkin nanti saya kurang tahu juga, mungkin dari Bapak Ibu program studi atau irigasi akan memberikan tugas review ataupun semacam summary, itu mungkin baik juga, tapi itu terlepas dari agenda kita pagi ini. Kami rasa semoga apa yang kami sampaikan nanti mungkin bermanfaat. Kami lanjut, karena ini weekend, ya kita coba memahami juga kebutuhan para mahasiswa kita. Weekend itu mungkin sebagian besar ya, kalau off video mungkin sambil goler-goler ya, sambil makan, menikmati kajian singkat atau sharing singkat terkait hidrogeologi. Dan saya coba seringan mungkin untuk menyampaikannya menjadi 3 outline utama. Jadi outline umum ini saya lebih ke mungkin konsepnya, teori dasarnya, dan aplikasinya, lalu nanti di akhir kita coba Q&A. Jadi harapan kami juga dengan sesuatu yang singkat, mungkin padat, mungkin simple, teman-teman di luar sana bisa dapat minimal insight ya Pak Novandria, insight atau gambaran bahwa ternyata sipil itu bisa connect dengan berbagai jurusan, salah satunya hidrogeologi. Jadi nggak terpaku, kita harus menghitung dengan cara kita sendiri. Dan memang sekarang ini, ya memang ya ini jadi bias juga sih Pak. Memang kalau kita daftar, mungkin ya bisa dikoreksi nanti ya, kita daftar dosen itu kan keraguannya linearitas ya Pak ya. Mungkin S1-nya sipil, S2-nya sipil, S3-nya sipil. Jadi galau ketika nanti mau melanjutkan program studi S2 dan S3. Padahal di luar sana, kalau kita lihat mungkin kayak saya tadi, S1-nya sipil, geotek, S2 saya malah geologi ya, hidrogeologi. Kalau di ITB itu udah beda fakultas. Tapi menurut saya, yang menjadi penyambungnya itu di rumpun ilmunya Pak. Di rumpun ilmunya bahwa geotek ini sangat relate dengan air tanah. Dan mungkin buat teman-teman juga nanti, yang mahasiswa-mahasiswi ITNY, zaman sekarang ini kita fleksibel ya, tadi udah kampus merdeka, kita mau ngambil kuliah di MIT ataupun di Oxford, kalau kita mampu ya nggak ada salahnya ya kan. Terus minor, di zaman saya juga dulu ada minor, jadi di semester 7 dan 8 biasanya kita bisa ngambil SKS tertentu, entah itu sekolahnya bisnis manajemen ataupun biologi, yang penting kita mampu. Dan memang kekhawatiran mahasiswa ini karena dia udah nyaman mungkin ya, kalau pengalaman kami dulu udah nyaman di sipil, takut ngambil ke jurusan lain, takut dalam artian takut nggak lulus atau takut nilai C, padahal itu kekhawatiran yang sangat berlebihan. Dan buat teman-teman yang masih ragu-ragu ini kami sarankan, jika memang interestnya di minor tersebut ataupun di jurusan tertentu yang lain, cobalah, karena tidak ada salahnya, dan itu akan melengkapi pengalaman teman-teman semua nantinya. Karena nanti ya mungkin IP itu screening di awal ya, tapi kompetensi ataupun
seberapa dalam kita memahami ilmu teknik sipil itu yang lebih dominan, dan itu yang bisa menyelamatkan mungkin ya hidup teman-teman nanti ke depannya. Kami lanjutkan, ini kita buat seringan mungkin atau sesimpel mungkin, karena weekend ya Pak Andri ya, ini saya mohon maaf juga ini bisa ngisinya di hari pekan ya, mengganggu jadwalnya. Lalu saya lanjutkan, nah sebelumnya kita kasih konsep awal, memang kalau di sipil itu secara umum ilmunya hidrologi air permukaan. Kalau di pertambangan juga setahu saya ada istilahnya penyaliran atau dewatering, sebenarnya sama saja. Dan hidrogeologi ini kalau dikatakan ilmu sipil ya memang ilmu sipil, karena di sipil itu mungkin Bapak Ibu yang di pengairan atau sumber daya air mengenal istilah namanya permeabilitas. Permeabilitas itu satuannya cm per second. Kalau kita di air permukaan, velocity yang mengalir melalui direct runoff, satuannya meter per second ya, jadi lebih besar lagi. Mengapa satuannya cm per second? Karena memang ketika kita lihat bahwa ketika air itu masuk dari permukaan ke bawah tanah melalui siklus air, bahwa proses infiltrasi atau perkolasinya itu sangat lama sekali, dan mungkin sampai ke zona jenuh air atau MAT itu bisa butuh waktu mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau berabad-abad untuk membentuk suatu cekungan. Jadi kurang lebih konsep keilmuannya sama saja, yang membedakan kalau air permukaan itu istilahnya hidrologi, kalau air di bawah tanah itu hidrogeologi, dan ini sangat relate. Kalau di geoteknik, hidrogeologi ini peranannya bisa menentukan koefisien-koefisien yang mungkin nanti berguna saat perhitungan konsolidasi ataupun settlement. Ini juga relate juga dengan keilmuan struktur. Jadi tinggal teman-teman mahasiswa ini mencari hubungan yang bisa menambah khasanah keilmuan teman-teman semuanya. Kalau di struktur ya kita bisa pahami ya Pak Andrea, untuk jembatan sama gedung itu ya momen, lintang, roll, join, sendi, ya mungkin teman-teman ketika menghitung momen itu agak sedikit rumit, dan nggak semua teknik sipil serumit itu. Tinggal kita cari turning point kita, atau yang bisa menjadi ya penyelaman hidup lah, minimal lulus dari IPN-nya dengan 3,5 tahun. Itu speednya sangat baik, saya juga sangat mendukung itu. Lalu dari segi ilmu hidrologi, 3 domain utama di sini sudah ada di buku, nanti mungkin bisa teman-teman baca, karena ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang dibaca, lalu kita coba sharing dengan presentasi. Dan di sini bisa kita lihat dari tahun 1919 sampai 1990, keilmuan hidrogeologi ini sudah dikatakan berkembang pesat, dan saat ini mungkin teknologi yang memiliki peranan sangat penting dengan simulasi software atau komputansi. Mungkin mahasiswa-mahasiswa Pak Andri ini kalau teknologi saya yakin sangat the best ya untuk menggunakan software. Tapi tetap basic software itu adalah ilmu konsep atau teoritis yang diajarkan mungkin dari Bapak Ibu dosen, karena isinya software itu intinya seperti itu. Lalu apa yang membedakan hidrogeologi dan air tanah? Sebenarnya di teknik sipil ada istilah permeabilitas cm per sekon. Lalu di hidrogeologi ada istilah conductivity hidrolik. Satunya juga sama, cm per sekon. Untuk simbolnya juga sama-sama K. Jadi sebenarnya ini tergantung suhunya ini ya Pak Andri ya. Kalau suhunya hidrogeologi, ya makanya conductivity hidrolik. Kalau suhunya teknik sipil, makanya permeabilitas. Tapi secara konsep atau penggunaannya kurang lebih hampir bersamaan. Seperti itu juga untuk hidrogeologi dan air tanah. Kalau yang paling simpelnya, kalau kami membedakannya, kalau hidrogeologi itu kan di depannya hidro ya air. Mungkin lebih banyak peran airnya di bidang geologi. Lalu ada juga istilah geohidrologi. Berarti mungkin kita ambil simplified-nya saja, geonya itu yang berperan dalam hidrologi. Lalu untuk air tanah dan hidrogeologi seperti apa ininya, persamaan dan perbedaannya? Mungkin kalau menurut kami yang menjadi scope-nya itu lebih luas air tanah, karena air tanah itu di pertambangan juga ada, di penyaliran, di rekayasa teknik sipil juga ada, di pertanian juga ada. Biasanya kalau dulu kami riset itu lintas ya, kementerian ya, saya dulu sempat juga ngambil riset di bidang ya zona perakaran, ya itu juga relate dengan pertanian, bahwa zona tanah tak jenuh air itu berkaitan juga dengan faktor kadar air, water content. Nah itu juga di teknik sipil, di labnya juga ada. Jadi kurang lebih buat teman-teman nanti ya tidak ada salahnya
misalnya ragu dengan keilmuannya sekarang, coba dicari titik poin yang menjadi turning point-nya, dan itu juga sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya lanjutkan, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya ambil 3 keilmuan utama saja ya Bapak Ibu ya, teman-teman, bahwa untuk keilmuan air ini yang domain utamanya itu ada 3 ini, yaitu hidrologi, air permukaan, hidrogeologi, air bawah tanah, dan hidrogeometeorologi, ini yang berkaitan dengan air di zona atmosfer. Biasanya kalau yang hidrogeometeorologi ini sudah mainannya teknologi super ya, bisa kita menggunakan satelit Landsat ataupun TRMM sekarang ini yang digunakan oleh teman-teman hidrologi untuk menghitung curah hujan. Kami rasa seperti itu, dan ketiga keilmuan ini saling berkaitan, jadi tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya. Lalu bagaimana peran hidrogeologi di bidang bendungan? Ini saya coba bagi, istilahnya ini mungkin teman-teman juga nanti jika ruwet membaca buku, ya bisa bukunya itu di notes atau di poin-poin. Itu juga salah satu tip and tricks untuk menumbuhkan minat baca, karena saya tahu ketika kita membaca buku Koduto ataupun Bowles ataupun buku Terzaghi itu tebal, apalagi bahasanya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi pas ngelihat covernya, waduh, ini saya udah sulit. Sebenarnya nggak sesulit itu, asal kita bisa membagi bacaan-bacaan kita itu menjadi poin-poin. Kalau bagi saya seperti itu, dan mungkin juga buat teman-teman, ya dosennya kan sudah memberikan poin-poin dalam slide paparan presentasi di perkuliahan. Mungkin alangkah lebih baik ketika dikasih referensi, teman-teman juga membuat poin-poin yang sama seperti yang dilakukan dosennya. Ya, ini juga sangat baik buat teman-teman yang mungkin nanti cita-citanya itu akademisi atau dosen. Jadi dimulai dari saat ini dan belum terlambat. Karena di waktu COVID ini ya Pak Andrea, 2020 sampai 2021 ini waktunya sangat panjang. Apalagi nanti kalau misalnya selesai COVID-nya 2023, nah kita harus berlomba-lomba juga, karena di angkatan di bawahnya lagi itu mungkin semangatnya mungkin lebih menggebu-gebu lagi untuk mencapai ilmu yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Lalu di sini saya coba istilahnya saya bagi poin per poin bahwa hidrogeologi ini sangat banyak peranannya. Kalau kita lihat di sini, saya coba gunakan pointer laser saya. Nah, kalau kita lihat di sini, hidrogeologi itu peranannya bisa masuk ke geothermal, bisa ke migas, ini teknik perminyakan, bisa di pertambangan bisa hidrogeokimia, dan juga bisa di teknik lingkungan. Kalau untuk di sipil bisa di geoteknik. Geoteknik ini perannya bisa di stabil lereng, di mana nilai konduktivitas hidrolik itu mungkin nanti berfungsi ketika kita menentukan apakah lereng tersebut berada di zona jenuh ataupun tak jenuh. Amblesan tanah, likuifaksi, konsolidasi. Nah, khususnya pada seminar kita kali ini bidang bendungan. Bendungan itu hidrogeologi perannya saya ambil umum saja, bisa di fondasinya maupun di lereng yang ada di paduban bendungan itu sendiri. Jadi opportunity hidrogeologi ini sangat banyak, begitu juga teknik sipil, tinggal kita sebagai engineer tahu di mana kapasitas kita untuk kedepannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan pengelolaan bendungannya itu sendiri? Kalau menurut kami pengelolaan bendungan itu sebenarnya dimulai dari tahap FS ya, dari tahap awal. Namun di sini kita coba bagi dua saja. Ini juga untuk menjawab kekhawatiran adik-adik yang mungkin minatnya belum tahu ya bahwa di hidrologi ataupun di bidang teknik sumber daya air itu sangat banyak sekali opportunity kalau ingin bekerja. Di sini bisa kita lihat mulai dari tahap persiapan bendungan, ya FS atau land clearing, tahap perencanaan, ini FS, DED dan studi pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengisian waduk, ini peran dari alumni teknik sipil ITN ini sangat dibutuhkan. Nantinya di bidang pengelolaan, OP, perubahan, rehabilitasi, dan penghapusan juga memiliki peran yang sama pentingnya. Jadi opportunity-nya ini sangat besar untuk di bidang bendungan. Kita lanjutkan ya. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi, hard skill-nya. Sedikit banyak tadi sudah saya sharing awal terkait mungkin ya soft skill-nya atau konsep dasar. Karena ini contoh aplikasi yang sangat menarik, saya coba sharing saja ya. Nah, ini beberapa aspek yang mungkin jadi peran penting seorang hidrogeologis ataupun engineer sipil, khususnya air, untuk menghadapi beberapa problem yang sering terjadi di bidang bendungan. Saya coba resume bahwa
beberapa yang sering terjadi ini untuk bidang terowongan ya Pak Andri, terowongan ini biasanya kelunturan atau break. Nah ini peran hidrogeologis ataupun alur teknik sipil ini sangat besar sekali untuk menentukan seberapa kuat terowongan tersebut. Lalu longsoran pada dinding kolam olah dan longsoran pada hilir bendungan. Secara umum kalau hidrogeologis ini atau hidrogeologi perannya di bidang bendungan itu terkait dengan rembesan, di mana rembesan itu merupakan salah satu faktor dari 3 faktor keamanan bendungan, dan diharapkan ya selama bendungan itu beroperasi, jika pun ada rembesan masih masuk dalam standar yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Lalu ini saya coba putar video. Ini mungkin teman-teman selama ini yang kuliah air sering menggambar flownet. Jadi konsepnya flownet ini di bendungan juga sangat berguna sekali ya. Nah, di sini kita bisa lihat metode penggambaran flownetnya kurang lebih seperti ini. Kita menggambarkan garis-garisnya, lalu kita coba dengan metode trial error. Nah, ini untuk teman-teman yang mahasiswa teknik sipil ini sesuatu hal yang biasa. Kita menggambarnya di kertas, mungkin A4 ya. Di kertas A4, bagaimana flownet ini nantinya dapat menghasilkan debit air. Kalau kita lihat di sini, nah di sini kita bisa mengetahui dari penggambaran flownet kita itu berapakah debit yang mungkin nanti keluar sebagai debit rembesan. Lalu karena sekarang perkembangan zaman, tentunya debit ini yang mungkin dulunya kita menggambar dengan kertas, sekarang bisa kita simulasikan dengan menggunakan software. Nah di sini juga saya coba kasih contoh saja. Seperti apa pola rembesan yang ada di waduk, dan mungkin buat teman-teman ini nanti bisa dilihat di bagian hulunya saja ya. Di bagian hulu saya coba pointer lagi. Di bagian hulu ini adalah waduknya, ini adalah tubuh bendungannya. Umumnya di Indonesia tubuh bendungan ini urukan, yaitu timbunan, dan di bagian hilirnya ini ada two drain untuk mengamati pola rembesannya. Jadi kurang lebih ini video 1 menit, 60 detik, saya coba sarikan. Nanti mungkin bisa dilihat pola turunnya muka air waduk terhadap rembesan. Biasanya kalau di bawah fondasi bendungan ini ada perkuatan agar air yang merembes dari waduk ini tidak langsung mengaliri bawah fondasi, karena bisa menyebabkan failure. Di sini saya coba start ya. Nanti bisa dilihat di bagian kirinya polanya seperti apa. Nah ini juga peran hidrogeologi dalam bidang bendungan. Dan ini kami rasa masih 11-12 dengan P1 hidrologi di teknik sipil. Lalu apa perannya untuk irigasi? Kita selesaikan dulu videonya, kurang lebih 1 menit. Nah, di sini terjadi penurunan air ya, penurunan air akibat rembesan, kurang lebih seperti ini. Lalu apa perannya terhadap irigasi? Seperti kita ketahui, umumnya bendungan di Indonesia ini dibangun, yang mungkin pada saat Orde Baru maupun saat ini memiliki manfaat yang dominan itu ada 3, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air, yang kedua sumber air baku, dan yang ketiga itu adalah untuk irigasi. Videonya sudah selesai. Nanti kalau mau lihat videonya lagi bisa langsung ke channel YouTube saya saja. Jadi ada 3 manfaat utama dari bendungan itu sendiri, yaitu untuk PLTA, untuk air baku, dan mungkin buat teman-teman yang ngambil irigasi, ini adalah salah satu manfaat juga dari bendungan, itu untuk mengaliri air irigasi, layanan irigasi. Nah, seberapa besar manfaatnya itu ditentukan mungkin ketika teman-teman menentukan skema jaringannya dari primer, tersier, sekunder seperti apa, dan debit yang masuk. Biasanya itu nanti menentukan jumlah debit air, lalu kita bisa menentukan juga musim tanamnya, musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3. Mungkin sebelum bendungan ini dibangun, musim tanamnya itu 2 kali setahun atau 1 kali setahun. Setelah dibangun bendungan, ya mungkin teman-teman jadi lebih terpakai lagi ilmu sipilnya.
Jadi kalau misalnya sebelum ada bendungan 1 kali setahun ya sistem tanah hujan, atau 2 kali setahun. Dengan ada bendungan kita bisa skemakan lagi untuk irigasinya itu bisa 3 sampai 4 kali musim tanam, disesuaikan dengan jumlah air outflow yang dikeluarkan oleh bendungan. Jadi peran bendungan ini untuk mata kuliah irigasi sendiri sangat penting sekali. Dan situ kita bisa tahu berdasarkan air yang masuk dan air yang keluar, nanti ada sistemnya namanya pola operasi waduk dan rencana tahunan operasi waduk, nanti disesuaikan dengan rencana tata tanam. Jika mengambil mata kuliah irigasi, rencana tata tanam itu berkaitan dengan mungkin musim tanam 1, 2, 3, kalau bisa 4 lebih bagus lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini juga berkaitan dengan hidrogeologi. Sebenarnya di keilmuan teknik sipil ini juga suatu hal yang umum. Jika ada pertanyaan mungkin berapakah instrumentasi yang bisa dipasang dalam sebuah bendungan? Kalau di sini nih contoh yang sangat baik sekali. Mengapa saya katakan sangat baik sekali? Ini ya. Jadi kalau istilah bahasa Inggrisnya observation well, bentuknya seperti ini. Tapi kalau di kampung sumber warga juga bisa digunakan sebagai sumber pantau. Dan mungkin kalau teman-teman yang lagi iseng bingung juga di rumah ngapain aja, jika di rumahnya ada sumur, mungkin bisa diukur paling simpel dengan meteran, dimasukkan ke bawah sumur, muka airnya berapa. Nah, dicatat berapa kedalamannya, lalu dicatat juga ini bulan apa, dan pada bulan ini terjadi hujan atau enggak. Dan jika dilakukan secara terus-menerus, mungkin dalam 1 tahun, nah ini bisa jadi tugas besar juga kali ya, tugas besar atau juga bisa jadi tugas akhir. Karena perhitungan kedalaman air ini juga menentukan apakah di daerah tersebut muka air tanahnya stabil pada musim hujan ataupun stabil pada musim kemarau. Dan ini juga sangat menentukan, mungkin kita selama ini tidak pernah sadar ya Bapak Ibu ya, bahwa mungkin ketika di suatu daerah rumahnya hanya 1, di kedalaman 2 meter airnya masih ada. Ternyata terjadi pengembangan kawasan menjadi kompleks, di kedalaman 2 meter airnya sudah tidak ada lagi. Lalu mungkin di belakang rumahnya muncul lagi hotel, digali sampai kedalaman 10 sampai 20 meter, airnya sudah tidak ada lagi. Jadi yang menurut concern kami, sebenarnya keilmuan hidrogeologi ini simple. Yang penting kita punya record data yang continuous. Kalau di hidrologi itu data pencatatan series curah hujan 20 tahun kurang lebih. Mungkin 10 tahun juga bisa dikalibrasi, namun itu terlalu pendek. Apalagi zaman sekarang ini perubahan iklim dan bisa jadi dalam waktu tertentu terjadi badai seperti yang saya pernah alami dulu ketika kami mengunjungi Nusa Tenggara Timur, yang mungkin daerahnya bisa dikatakan semi arid, kering, dan suatu ketika terjadi badai yang disebut badai seroja, dan itu juga di luar perhitungan mungkin perencanaan awal ya. Lalu kami lanjutkan untuk drain hole, ini juga sangat berperan penting juga buat teman-teman di teknik sumber daya air ya ataupun pengairan, bahwa di sini concern-nya itu air yang mengalir di bawah tanah itu kita coba keluarkan melalui drain hole. Drain hole ini mungkin skemanya bisa kita skemakan secara horizontal. Mungkin buat teman-teman nanti yang menjadi penting juga ketika akan lulus, karena ketika kita menghadapi pekerjaan, concern utama kita nanti berkaitan dengan budget ya, budget atau biaya. Jadi jika kita berkaitan dengan budget, kita skemakan, kalau kita lihat di sini, alternatif satunya ini ada 45 drain hole, namun dia bisa mengeluarkan debit sekitar 4.000 dalam waktu satuan harian. Lalu di alternatif 2, kita punya 15 drain hole, namun di 15 drain hole kita punya 1 drain hole yang bisa mengeluarkan 364 meter kubik per day airnya. Jadi ini kalau dalam dunia teknik sipil di manajemen konstruksi ini penting dalam pengambilan keputusan atau disebut dengan optimasi di manajemen konstruksi. Dan ini juga sangat berkaitan juga dengan keilmuan hidrogeologi. Dalam hidrogeologi kita menentukan berapa drain hole yang akan dipasang, apakah kita memasang 45 ataupun 15, nanti disesuaikan dengan budget. Jika kita memasang 45, kita bisa mendapatkan debit harian yang sangat besar. Namun jika kita memasang 15, kita dapat satu titik yang mungkin secara hitung-hitungan sangat ekonomis. Dan ini bisa dipelajari konsep dasarnya di manajemen konstruksi, mungkin di ekonomi teknik ya. Ekonomi teknik, nanti diterapkannya bisa di keilmuan yang lain. Dan ini sangat relate.
seperti itu. Lalu ini juga coba saya cari contoh kasus atau studi penerapan hidrogeologi. Mungkin tadi kita udah sharing hidrogeologi itu bisa diterapkan paling dasar itu di sipil, Flownet, rembesan. Lalu kita coba ternyata saat ini peran software juga berperan penting. Pengamatan juga bisa dilakukan melalui PNOTS maupun observation well. Dan ini juga salah satu yang sangat menantang. Mungkin ini juga yang menjadi ketakutan mahasiswa-mahasiswi air bahwa wah ini struktur ini susah ya. Saya ngambil jalan aja deh karena jalan itu paling gampang, tinggal hampar jalan 5-10 cm jadi jalannya. Tapi kan tidak seperti itu ya, Pak Andri ya. Ya, kalau ditambang apalagi tinggal digaruk, ditimbun, jadi hauling roadnya itu terlalu simpel. Tapi buat teman-teman, kami yakin, apalagi visi dan misinya ITNY ini 100 tahun Indonesia 2045. 2045 kan 100 tahun Indonesia, misinya udah internasional. Dan menurut kami ya, buat teman-teman mahasiswa-mahasiswinya, dipersiapkan dari sekarang, bahwa opportunity-nya ini sangat banyak sekali. Salah satunya ini di tempatnya Pak Andre nih, tunneling. Kalau tunneling ini juga ilmunya khusus ini. Jadi kalau misalnya teman-teman expert di bidang ini, ya kami rasa netes juga ya pekerjaan ya Pak Andre ya. Karena banyak sekali pekerjaan terowongan, minimal terowongan untuk air limbah atau air bawah tanah. Kalau di sini untuk pekerjaan bendungan, karena tema kita kali ini tentang bendungan, saya coba sharing. Di sini panjang terowongannya 340. Jadi untuk legendanya juga sudah ada di sini. Ada gambar penampangnya, ini gambar penampang. Sering muncul pertanyaan seperti pertanyaan observation well tadi, di mana berapa sih titik instrumen ataupun bor yang perlu dipasang dalam sebuah bendungan. Sebenarnya 2 aja cukup, cuman jika punya budget yang lebih, ya bisa Pak Andi ini kalau misalnya ngebor, jika punya budgetnya unlimited, yang pasang aja di sekitar 50 meter satu lubang bor itu lebih baik. Jadi kita bisa dapat stratigrafi ataupun nilai nilai K-nya ataupun nilai-nilai parameter fisik maupun teknis tanahnya itu lebih rapat lagi. Di sini kalau kita lihat, mohon maaf ini pointer saya juga terlalu kecil. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 5 boring yang ada di sepanjang terowongan, dan mungkin peran hidrogeologi ini salah satunya ya menentukan muka air tanah yang ada di terowongan itu sendiri. Karena muka air tanah itu jika berada di atas terowongan, nanti dia akan berfungsi sebagai beban pasif dari atas. Lalu ketika kita melakukan pengeboran, bisa juga kita tambahkan survei geofisika, geolistrik untuk menentukan di mana saja yang berpotensi aquifer. Kalau kita lihat legendnya di sini, ada batu pasir. Batu pasir ini umumnya merupakan daerah aquifer. Lalu untuk kuarsit ini ya seperti kita ketahui pasir kuarsa itu kan keras dengan zona-zona yang bisa dikatakan keras. Dan di sini tantangannya nih buat teman-teman juga nih nanti mungkin ketika menyusun kuliah praktek ya, atau sekarang hitsnya itu KKN karena kampus merdeka ya, jadi bisa ngambil di kampus manapun, bisa di luar. Di sini ya ini tema-tema yang menarik, bendungan, selain itu terowongan, dan di dalamnya ini ada fenomena permasalahan yang seperti dijelaskan di awal tadi, ada overbreak. Karena mungkin ketika kita ngambil sampling bornya ini, kita tidak tahu bahwa di sini ada sesar minor, bahwa ada mata air di bawahnya. Dan ini ya kami rasa opportunity buat teman-teman teknik sipil ITNY, jangan ragu ya, kalau memang ngasih jalan yang lurus ya ihdinas siratal mustaqim aja, tinggal go forward aja. Yang penting purpose-nya ini saya rasa dari Kaprodi dan fakultas sudah sangat mendukung kalau kami lihat di visi misi, tinggal teman-teman menguatkan diri. Jadi selama COVID ini mungkin lebih banyak membaca. Lalu untuk kedepannya, ini future ini sengaja saya sharing terkait dengan mungkin teman-teman sudah berkuliah 1 sampai 8 semester ya. Umumnya kalau saya dulu 8 semester ya Pak Andrea, 4 tahun. Dan sekarang 1 sampai 7 semester. Jadi harus lebih tertata lagi perkuliahannya, mungkin dari 1 tahun pertama itu sudah mantap mau ngambil kuliahnya manajemen, struktur, ataupun air, ataupun transport. Mungkin nanti usulan kami jika ada geotek juga bagus, karena geotek ini juga perannya sangat penting. Nanti teman-teman di semester 2, di tahun kedua, tahun 3, tahun 3,5, tinggal running well saja, karena di tahun pertama itu sudah istilahnya sudah punya konsep 7 semesternya seperti apa. Kami rasa seperti itu, karena memang
tantangannya ini ya semakin tahun ya semakin besar. Kita perlu ketahui bersama ya Bapak Ibu, teman-teman, bahwa teknik sipil ini hampir di semua kampus ada ya. Hampir semua kampus ada. Nah, sekarang yang menjadi keunggulan dari teman-teman ini apa gitu? Apakah memang nanti pengen melanjutkan ke pekerjaan di bidang teknik sipil, atau nanti mau jadi entrepreneurship, pengen bikin apa ini istilahnya toko bangunan, nah itu nggak masalah juga, kan ilmunya udah belajar di ekonomi teknik ya. Atau pengen menjadi dosen, nah kalau pengen menjadi dosen mungkin dari sekarang sudah rajin membaca buku, menulis tulisan, dan mungkin juga jadi asisten Bu Shelly dan Bu Lilis ya, atau asistennya Pak Andri, atau menjadi praktisi atau konsultan, karena konsultan itu kerjanya benar-benar sipil, ngitung-ngitung overbreak atau seperti apa, itu sudah mungkin di tahun pertama itu sudah mantap. Kami rasa seperti itu penjelasannya ya 20 slide. Mohon maaf nih sebelumnya jika banyak sekali ceritanya, karena memang saya kalau dikasih kesempatan seperti ini, semua pengalaman saya coba share seperti itu. Dan mungkin buat besok jika teman-teman ada waktu juga ini saya coba isi, karena memang ini waktu yang rawan ya, bulan Mei itu habis UAS. Sampai Agustus itu bingung mau ngapain. Mungkin kalau bagi yang orang yang introvert kayak saya ini, 3 bulan ini sangat menyiksa sekali kalau tidak ada pekerjaan baru. Kami rasa seperti itu. Silakan dilanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 kali bendungan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Aris atas paparan dari materi mengenai hidrogeologi. Jadi ini adalah tambahan wawasan untuk teman-teman di teknik sipil, terutama mahasiswa-mahasiswi yang sebelumnya merasa sulit untuk mengambil kebidangan ataupun keteknikan di bendungan atau di irigasi. Nah, ini atas paparan dari Pak Aris bisa menggambarkan secara umum dan bisa menambah wawasan teman-teman semua supaya kita nantinya tidak merasa kenapa harus yang lain gitu. Yang ini pun juga masih bisa diambil topik gitu loh. Nah, untuk selanjutnya saya perkenankan 3 penanya awal, 3 orang untuk bertanya mengenai materi ataupun kebidangan di teknik bendungan. Ya, silakan saya berikan kesempatan. Ya. Mau curhat juga boleh nih Pak Andri. Mungkin ya, kita karena ini weekend ringan-ringan saja, tapi ngena lah ya Pak. Oh ya, siap. Boleh, silakan saja. Pak Anggi, apakah hadir Pak Anggi? Ya, lu. Ya. Nah, ini kebetulan nih, saya sampaikan kolega dan partner nih, Pak Aris, apabila berkaitan dengan hidro ya silakan. Apa di bendungan? Oke, mungkin saya mau menyampaikan sedikit ya, Mas Sofandri. Nanti juga sambil bertanya, ini mewakili mungkin mahasiswa-mahasiswa yang pemalu di sini. Siap. Ya. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Aris Rinaldi, namanya. Di sini sudah menyampaikan tadi materi yang bagus, singkat, dan saya kira juga sangat berguna sekali untuk menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akan bergelut di bidang sumber daya air atau di bendungan. Nah, sebenarnya di kita itu dasar-dasar ilmu tadi sudah diajarkan, bahkan kita juga mengajarkan bagaimana cara menghitung rembesan di mekanika tanah 1, kemudian menghitung prediksi dari kelongsoran juga di mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2 di situ gitu. Dulu pernah pokoknya itu sudah disampaikan juga di irigasi 1 itu menghitung kebutuhan air gitu ya. Nah, mungkin memang di sini mahasiswa-mahasiswa di sini masih mungkin bingung gitu, atau mungkin kalau sudah mendengar istilahnya mekanika tanah kemudian dan hal lain yang berkaitan dengan tanah itu sudah keder duluan gitu. Jadi itu bisa dilihat sebenarnya dari yang mengambil tugas akhir itu hampir dikatakan yang di sumber daya air atau ngambil yang di hidro itu jumlahnya masih terlalu sedikit gitu. Jadi dorongannya untuk belajar di hidro di sini agak sedikit kurang gitu Pak.
Nah, mungkin ini tadi terobosan yang sangat bagus dan presentasi yang sangat bagus dari Pak Aris, membuka wawasan bagi mahasiswa. Sebenarnya kalau di bidang sumber daya air ataupun di geoteknik itu prospeknya sangat bagus sekali gitu. Jadi lapangan pekerjaannya juga sangat banyak. Apalagi ini teman-teman yang mungkin dari wilayah timur gitu ya, karena di sini banyak yang dari wilayah timur, ini menjadi kesempatan yang sangat terbuka untuk apa ya istilahnya belajar di geoteknik atau sumber daya air gitu. Nah, mungkin karena di sini juga ada mata kuliah yang sebenarnya baru gitu ya, dikatakan baru. Itu kemarin itu saya mengajarkan tentang pemodelan komputer gitu. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan, mungkin juga nanti berguna juga bagi mahasiswa-mahasiswa di sini agar tertarik untuk mempelajari software, karena kalau kita nanti bekerja di lapangan itu kita harus bisa software di situ gitu. Nah, di pemodelan komputer ini kita mempelajari beberapa software ke teknik sipilan. Nah, di antaranya kemarin di UTS ini, di semester antara ini, kita ada semester antara itu kita mempelajari software HECRAS. Kemudian nanti kita juga rencana mau masuk ke software geoteknik. Nah, ini nanti saya itu juga mau mencoba mengajarkan yang geoslope atau Plaxis gitu. Nah, kira-kira mungkin dari Pak Aris Rinaldi untuk bekal ke depan untuk bekerja itu, kira-kira software apa saja yang perlu dikuasai oleh mahasiswa, mungkin atau ada software-software yang baru yang mungkin sering dipakai untuk bekerja di bidang sumber daya air atau di bidang hidrogeologi atau di geotekniknya. Mungkin Pak Aris Rinaldi nanti bisa menyampaikan, dan kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan agar mahasiswa nanti bisa menguasai software-software tersebut gitu. Begitu saja mungkin Pak Novandri dan Pak Aris Rinaldi, nanti mohon disampaikan agar mahasiswa di sini bisa sedikit lebih terbuka terkait dengan software-software. Terima kasih. Ya, baik. Saya keep pertanyaan dari Pak Anggi. Selanjutnya, yang penanya kedua, apakah ada yang mau bertanya? Mahasiswa nih. Tadi ada yang raise hand, tapi saya lupa namanya siapa. Bentar Pak, saya cek dulu. Siapa tadi? Raise hand. Saya Pak, mau coba tanya Pak. Ya, boleh. Silakan. Izin bertanya Bapak, saya Rati Indrajat. Di sini kan tadi Bapak menyebutkan untuk rembesan-rembesan yang terjadi pada bendungan gitu ya kan Pak. Nah, di situ cara menanggulangi rembesan-rembesan tersebut instrumentasi dari bendung itu sendiri ya Pak. Nah, terus kan sekarang kan bendung itu menggunakan sistem informasi sumber daya air yang berbasis informasi geografis SIG gitu ya Pak. Nah, lalu apakah data-data SIG itu yang di Indonesia itu udah cukup terintegrasi selama ini untuk menanggulangi masalah-masalah dari bendungan itu sendiri? Lalu apakah bila sudah, apakah ada database yang dijadikan acuan untuk pembangunan bendungan baru di suatu daerah? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mbak Ratih. Oke, saya keep dulu pertanyaan kedua. Yang ketiga, silakan bila ada yang ditanyakan. Boleh, siapa saja? Bapak, Ibu. Saya Pak, izin Pak. Oh ya, silakan Mas. Pertanyaan nanti nilainya 90 ini dari Pak Andri. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin untuk Pak Aris Rinaldi, sedikit pertanyaan mengenai bahwa baru-baru ini ya sebenarnya mungkin sudah lama kita di dunia praktisi terutama itu diminta atau dituntut untuk menerapkan BIM atau Building Information Modeling gitu ya. Nah, sejauh ini yang kami lihat itu BIM banyak diterapkan atau sudah bisa
dengan jelas terlihat itu untuk proyek-proyek gedung bertingkat. Nah, lalu untuk kebidangan lain seperti mungkin bendungan khususnya, dan juga mungkin bisa juga untuk yang transportasi ataupun yang lainnya. Nah, itu untuk penerapan BIM sendiri ini seperti apa implementasinya, dan mungkin software apa yang mendukung atau dapat digunakan untuk menerapkan BIM pada proyek-proyek selain proyek gedung ini, terutama proyek bendungan tadi. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke Pak Aris untuk menyampaikan. Terima kasih ya, ini Pak Anggi, Bu Rati, dan Pak Cahyo atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya berdasarkan apa yang pernah saya alami untuk pengalaman saya. Untuk pengalaman Pak, pertanyaan satu nih Pak Anggi terkait dengan software. Ini saya coba flashback dulu Pak. Flashback ini mungkin ketika SMA ya Pak ya. Kalau untuk di Pulau Jawa ataupun Sumatera itu sudah common, istilahnya sudah terbiasa menggunakan alat komputer. Namun mungkin ya saya juga di Sumatera dulu SMA, cuman ketika saya menggunakan komputer ini ya mohon maaf ya, saya tahunya itu dari game ya Pak ya. Dulu mungkin kalau teman-teman yang seusia saya namanya ada Ragnarok Online, jadi saya feature-feature komputer itu tahunya dari situ. Kebetulan di sekolah ada terbiasa, ternyata di kuliah itu ada dasar pemrograman C++. Ini yang paling basic banget ya. Mungkin sebelumnya ada Fortran C++ dan baru dipelajari tingkat 1. Bayangkan ya Bapak Ibu, mengejar ketertinggalan, apalagi cuma dalam 1 semester, itu sangat sulit sekali. Dan itu memang mungkin ini pesan juga buat teman-teman yang punya laptop atau komputer, kalaupun tidak punya ya sering-seringlah ke labnya ITNY, di situ aja nongkrong, oprek itu senyaman mungkin, entah itu mungkin Microsoft Word, PowerPoint, ataupun yang basic-basic. Dan terkait software ini juga sangat banyak sekali memang Pak Anggi. Pengalaman dulu saya di tambang itu namanya Mainscape ya. Mainscape itu untuk menentukan cut and fill kita bergerak ke arah mana tambang ini. Kayak di backgroundnya Pak Anggi ini kan ada yang hitam-hitam nih. Nah kira-kira cut and fill-nya ini kita mau ngarahnya ke utara, ke selatan, dan airnya itu samnya ada di mana. Nah itu ada. Mohon maaf juga ini saya sebut merek ini kita sebagai edukasi, jadi saya rasa tidak ada masalah. Lalu untuk penyaliran airnya, kalau kita dulu biasanya pakai Autodesk Landscape, kalau di tambang itu saya pakai yang 3D. Kalau di 3D itu bisa kita modelkan aliran air dari atas sampai ke sam. Jadi dengan bench-bench yang ada di tambang itu, ada parit-paritnya, bagaimana modelkan air agar langsung masuk ke sam, temporary sam. Dan perjalanan saya kurang lebih 10 tahun, software itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau di industri migas, saya ngitung tulangan itu pakai StatPro. Lalu kalau di bendungan ada namanya, ya tadi Bapak sudah menyebutkan Geoslope atau Geostudio atau Rock Science, nah itu sangat berbagai macam. Dan menurut kami basic knowledge-nya atau konsepnya secara besar itu sudah dipelajari perkuliahan. Seperti Ekras itu kan intinya keilmuan hidrologi. Namun untuk memudahkan bagaimana memodelkan aliran air, debit, ya menggunakan software. Jadi software itu menurut kami pribadi sih itu tools. Namun jika kita bisa menggunakan software itu nilai tambah. Termasuk jika kita bisa memodelkan SIG tadi, landscape ataupun BIM tadi itu nilai tambah. Jadi secara kompetensi kita value-nya ada. Gitu. Jadi mungkin ya inisiatif dari Pak Anggi ini sudah sangat baik sekali memang, karena pengalaman saya dulu juga ketika saya belajar Praxis 3D Foundation Pak, itu saya setengah mati juga Pak, setengah mati ya silakan itu TA ya, tugas akhir, mau nggak mau saya otodidak belajar di lab, siang malam lah gitu, running sendiri, apalagi kalau memang error, nah itu errornya bisa kita sejam, 2 jam cari mana errornya, dan ini inisiatif dari Pak Anggi ini sangat membantu teman-teman yang ya mengambil mungkin nanti kerja praktek atau tugas akhir yang berkaitan dengan software. Namun buat teman-teman juga ini udah disupport dosennya, mungkin jangan malas-malasan juga ya Pak Andre ya, karena ini langka nih yang dosen seperti Pak Anggi mau mengajarkan Ekras, EKMS, nanti Praxis di perkuliahan, permodelan. Dan pengalaman kami juga ketika
mengambil konsep pemodelan ini baru ada di tingkat S2, pemodelan air tanah. Itu kita menggunakan Modello, visual Modello. Jadi sistemnya nanti finite difference ya. Nanti mungkin konsep-konsepnya bisa Pak Anggi briefing ke teman-teman. Dan kami rasa kalau saya nunjuk ke satu software, rasanya tidak elok Pak, karena hampir semua software ini perannya sangat nyata sekali di dunia teknik sipil. Dan ini buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa ini value added-nya ada. Jadi nilai tambahnya itu kita mungkin memberikan satu buah CV, 2 lembar itu, nanti mungkin di situ bisa dimasukkan kompetensinya, software-nya apa. Ya paling minimal bisa menggunakan inilah Pak Anggi ya, Microsoft lah. Jangan sampai nanti Microsoft juga nggak bisa, ya itu sulit sekali. Karena zaman sekarang, kami rasa juga, saya pribadi udah jarang nulis tangan, nulisnya di laptop. Nah, itu juga basic kompetensi yang perlu dilengkapi oleh teman-teman. Untuk mendapatkan keilmuannya, kalau untuk Microsoft itu kita bisa update dimanapun, bisa lihat YouTube, LinkedIn, banyak short course gratis, kami rasa seperti itu. Jadi sudah sangat baik sekali. Untuk pertanyaan nomor 2 dari Bu Rati ini terkait sistem informasi geospasial ya, SIG ya. Sebenarnya kalau contohnya satu kasusnya itu mungkin dulu kita melakukan pemetaan ya. Kalau dulu saya Pak Andri di Taman itu pemetaannya selain menggunakan Trimble, kebetulan di perusahaan saya itu karena dia masuk top 2 nasional, ya mungkin top 1 lah, saya katakan top 1 lah. Dia punya alat laser scanner. Yeah. Laser scanner, jadi ketika kita garuk itu di minggu pertama, dapat boundary-nya. Lalu di minggu kemudian ketika cut and fill, dapat lagi boundary-nya. Lalu kita overlay, dapatlah berapa volume yang bisa nanti dijadikan ketika rekonsil. Karena kalau kita menggunakan volume dan truk, ya bisa saja overburden atau batu bara itu jatuh ketika hauling, dan di disposal juga mungkin presisinya lebih bisa menggunakan tembakan dari laser scanner. Dan itu juga mungkin belum di semua tempat menggunakan software tersebut, spasial lah istilahnya. Ya bisa saja sekarang kalau beberapa kerjaan masih menggunakan ya metode survei biasa ya, dengan menggunakan ya alat biasa yang diukur dan galatnya mungkin sekitar 0,5 meter. Kami rasa itu menjawab pertanyaan optimasi tadi yang saya sempat syarikan di bidang tunneling tadi, bahwa ini memang tergantung buyernya, tergantung ownernya. Kalau ownernya ini levelnya multinasional, kami rasa investasi di bidang instrumentasi seperti observation well tadi atau drain hole itu sangat baik, karena memang secara produksi itu sangat menguntungkan. Namun kalau perusahaannya kecil menengah atau UMKM lah, kita bilang lah UMKM lah Pak Andri ya, investasi kayak Leica tadi udah nggak masuk, karena untuk satu alat surveinya pengalaman saya dulu ya di atas 1M, jadi mungkin susah payah untuk membayar gaji karyawannya pas COVID ini juga jadi pertimbangan. Jadi pertanyaan itu sangat baik sekali, dan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Cahyo tadi di poin 3. Untuk BIM ini memang basicnya ini pertama kali terapkan kan untuk gedung ya, gedung atau struktur. Seperti ilmunya Bu Lilik tadi, di struktur itu sudah sangat detail sekali, kolomnya seperti apa, menggunakan tulangannya apa. Pengalaman kami juga dulu menggunakan visual seperti ini, bisa juga sih sebenarnya menggunakan software yang relate, tidak harus BIM. Sudah bisa menggambarkan, ada SketchUp juga ya kalau nggak salah ya, SketchUp. Nah itu kurang lebih untuk rumah 2 lantai kita bisa tahu lah di mana carportnya, di mana kolom, tulangan, mungkin jarak antara kolom itu 3 meter, kurang lebih sama. Cuman yang ditawarkan oleh BIM ini, mungkin software-software yang merek-merek tertentu tersebut menggunakan sesuatu perhitungan yang sangat detail. Mengapa itu sangat bermanfaat untuk pekerjaan? Kalau untuk kontraktor-kontraktor BUMN, kami rasa sudah menggunakannya di bendungan. Ya, bendungan mungkin bisa dicek kembali nanti ke kontraktornya. Saya nggak mau nyebut karena ini nanti bisa terjadi persaingan usaha tidak sehat ya. Nanti saya mention malah setelah ini rilis di YouTube jadi semacam endorsement. Kami rasa tidak seperti itu. Memang BIM ini poin pentingnya itu bermanfaat mungkin ketika Bapak Ibu menentukan pekerjaan, ada jangka waktunya. Misalnya paket Bapak Ibu atau teman-teman semua punya pekerjaan paketnya setahun. Nah, bagaimana dalam setahun itu dengan menggunakan BIM sudah sangat detail apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apa yang dikerjakan kemudian, jadi sudah terorganisasi dengan baik. Dan ini kalau di pelajarannya di manajemen alat operasi lah, kalau di ekonomi di
manajemen konstruksi. Kurang lebih seperti itu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Aris. Untuk sesi yang kedua, saya berikan kesempatan 3 penanya kembali. Ya, untuk 3 penanya ini, saya sampaikan kesempatan yang pertama, Pak Junaidi. Ya, sudah mengangkat tangannya. Silakan. Ya, baik Pak Nopandri, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Nopandri, Bu Selin Nopita, Pak Aris Rinaldi. Jadi saya Junaidi Pak dari Nusa Tenggara Barat. Jadi saya ikut umum ya, bukan dari mahasiswa. Baik. Jadi ini Pak, tadi kan sempat saya lihat rembesan ya, terutama ada rembesan yang dari tubuh bendungan dan dari Plonet begitu Pak. Nah, yang saya mau tanyakan untuk ngentri ke geoslope itu kan ini kita masukin ini ya properties tanahnya. Kalau di rembesan kan ngentri ini K dari tanah tersebut Pak. Jadi yang pertama itu untuk yang di program geoslope itu kan yang pertama kita entry itu kalau untuk yang yang biasa ya, kita hanya entry 1, nanti ketemu dia rembesannya waktu running Pak. Nah sementara nanti kalau kita buat yang kayak tadi Pak, harus di entry nilai water content-nya Pak. Nah itu apa benar begitu Pak? Kalau hanya 1 itu hanya ada kalau 1 running ya nggak perlu ngentry water content aja udah bisa gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai Plonet Pak. Jadi Plonet itu kan nanti ketika kita di bendungan, kalau kita udah growing itu berarti anggapannya itu sudah nggak tembus air lagi berarti gitu Pak ya. Untuk di waktu udah di growing biasanya kan kalau ketinggian bendungan itu 50 meter itu biasanya growing juga ke dasar fondasi itu 50 meter. Nah pada saat running untuk Plonetnya itu kan berarti di posisi growing itu udah anggapannya tidak tembus air, berarti nilai K yang kita masukkan itu adalah K yang di posisi kedalaman 50 meter. Begitu Pak ya. Saya mohon ini dikonfirmasi mungkin supaya kita juga menganalisisnya nggak salah. Terus yang kedua mengenai kestabilan bendungan Pak. Kestabilan bendungan ini kan ada banyak sih sebenarnya Pak. Yang pertama kan kondisi kosong tanpa gempa dan kosong dengan gempa. Gempa ini pun juga ada 2, ada yang kondisi OB sama MDE. Nah sementara kalau kondisi biasanya kan yang agak riskan itu kan kondisi rapid drawdown Pak yang turun tiba-tiba. Nah sebaiknya kalau kita analisis untuk rapid drawdown dengan gempa itu, apa bisa dikombinasikan dengan awalnya shift W ke slope W, atau kita bisa langsung analisisnya dari geoslope sendiri dengan reticline itu Pak. Tapi setelah saya coba sih sebenarnya waktu dia kombinasi dengan shift W dengan geoslope untuk kestabilan di kondisi rapid drawdown, itu biasanya kalau kombinasi itu nilai keamanannya lebih tinggi, sementara kalau langsung dari geoslope itu keamanannya lebih rendah Pak. Karena tadi masalah jenuh airnya sama penurunan air yang tiba-tiba begitu Pak. Contoh biasanya kan kalau di shift itu kan kalau turun seperti yang video yang ditampilkan tadi, muka air turun tiba-tiba itu kan dia ikut turun Pak. Sementara kalau logisnya kalau memang turun tiba-tiba, jadi di posisi inti yang di tengah itu kan enggak secepat itu dia turun begitu Pak. Jadi mungkin itu saja Pak, mohon dijelaskan Pak Aris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Junaidi atas pertanyaan yang cukup kompleks ini ya. Baik, Bapak. Ini selanjutnya yang pertanyaan kedua. Ada yang mau bertanya? Saya Pak Novandri. Ya, monggo Bu Asi. Ya, siap. Monggo Bu Asi. Saya persilakan. Selamat siang Pak Novandri dan Pak Aris. Selamat siang Bu Asi.
Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekali atas sharing pengalaman dari Pak Aris untuk kami semua di Teknik Sipil ITNY. Ini kami sangat berterima kasih. Semoga dengan apa yang dilakukan hari ini dapat memberi tambahan wawasan dan juga bisa menjadi penyemangat ya bagi adik-adik mahasiswa untuk tertarik belajar di bidang hidro, khususnya dalam hal ini adalah untuk pengelolaan teknik bendungan. Kami sangat berterima kasih Pak, tadi sudah panjang lebar Pak Aris menyampaikan ke kami beberapa hal mengenai teknik bendungan, baik mulai dari perencanaan maupun sampai ke tingkat pengelolaan Pak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis Sulaiha selaku dekan, memang terus terang memang kami jarang melakukan kunjungan lapangan begitu Pak ke teknik bendungan karena memang lokasi proyek-proyek itu juga tidak di setiap tempat ada. Kemudian mahasiswa kami juga kerja prakteknya juga tidak terlalu banyak di teknik bendungan maupun proyek-proyek irigasi. Nah, otomatis itu berimbas kepada pengetahuan mahasiswa yang juga tidak begitu banyak terhadap skop pekerjaan baik di hidro, pengairan, irigasi maupun di teknik bendungan. Nah, mungkin Bapak bisa sharing pengalaman ke kami, ke adik-adik mahasiswa ini supaya bisa tahu bagaimana pengalaman Bapak di pekerjaan di teknik bendungan, mungkin baik dari sisi perencanaan maupun di pengelolaan, supaya memberi gambaran ke adik-adik mahasiswa kira-kira peluang kerja nanti setelah mereka lulus, kalau memang mereka betul-betul tertarik belajar hidro, teknik bendungan dalam hal ini itu baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta itu pada bidang apa aja. Mungkin itu Pak supaya lebih melengkapi beberapa tadi yang sudah Bapak sampaikan ya. Jadi memang sebetulnya kami sudah mengajarkan di irigasi 1, 2, kemudian ada mata kuliah juga untuk teknik bendungan. Tetapi karena kami tidak anak-anak adik-adik mahasiswa juga tidak terjun ke lapangan kan mungkin gambaran real, gambaran nyata itu menjadi agak bias gitu ya Pak, tidak bisa dibayangkan dengan mudah. Nah Bapak selaku praktisi mungkin bisa sharing ke kami Pak supaya anak-anak juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Begitu saja Pak, matur nuwun Pak Aris, Pak Novandri, sukses untuk acara hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asih atas pertanyaannya ya. Tapi jangan khawatir nanti dalam waktu dekat teman-teman mahasiswa-mahasiswi saya ajak ke bendungan bener yang terdekat nih. Oke, boleh Pak. Saya jangan lupa diajak Pak Andri. Ora tahu dijak Bu itu. Pagi soalnya delay terus kok. Ya cuma dikirimi foto biasanya tuh udah sampai lapangan terus kirim foto. Enggak ngajak-ngajak dulu. Urek ya Pak ya. Yang dijak Meng Tania Bu itu. Oh gitu. Dijak terus. Oke, pilih-pilih Pak cemburu. Nah, iya. Baik, untuk penanya ketiga saya persilakan. Ada yang bertanya ketiga? Masih ada? Baik, kalau tidak ada penanya ketiga, karena ini pertanyaan cukup banyak ya dari Pak Junaidi dan Bu Asih, saya persilakan saja langsung dijawab oleh Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Andrea, ini pertanyaan Pak Junaidi dan Bu Andrea ini sangat baik sekali. Ini juga melengkapi pertanyaan 3 di awal tadi dari Pak Anggi, Bu Rati, dan Pak Cahyo. Ya. Memang kalau kita memakai software itu pertama-tama kita harus tahu tujuannya dulu ya Pak Junaidi. Saya mungkin kalau menjelaskan secara detail, biasanya kalau training itu seminggu Pak, jadi khawatirnya ini nggak selesai kita di jam makan siang, nanti saya bertanggung jawab, teman-teman lapar ini kan. Baik, karena kalau kita virtual ini kan nggak ada snack-nya, jadi snack virtual saja. Jadi khawatirnya teman-teman udah jam makan siang, saya tunda makan siangnya, nanti saya di ini. Jadi secara umum, yang ditanyakan Pak Junaidi tadi memang perlu kita sikapi ketika kita melakukan running software itu,
data, kalau kita berbicara data ini kalau di dunia penelitian itu garbage in, garbage out. Jadi ketika kita memasukkan data ke entry point tadi, parameter-parameternya itu harus sudah dirasakan tepat terlebih dahulu. Terlebih lagi mungkin ketika kita mensimulasikan bendungan tadi, mungkin di fondasinya yang paling simpel ya kita tidak bisa seragamkan mungkin dari fondasi sampai ke bawah itu semua tanah homogen dengan nilai K yang sama. Jadi alangkah lebih baik memang ketika perlapisannya itu menggunakan entah itu KX, KY atau KZ dengan spesifik itu sangat baik. Cuman terkadang keterbatasan kemampuan kita juga. Mengapa saya katakan keterbatasan? Karena ketika kita mengambil sampling di lapangan, data yang tersedia seperti itu. Misalnya saya ambil contoh nih, biar relate sama teman-teman mahasiswa hidrologi. Teman-teman mahasiswa hidrologi mungkin diminta mungkin sama Bu Andrea untuk menghitung neraca air atau debit banjir rancangan dengan menggunakan data curah hujan kurang lebih 20 tahun yang harus serius. Tapi aktualnya ketika meminta data itu, data yang tersedia ada 20 tahun tapi banyak bolongnya. Atau data 10 tahun series, namun tahunnya itu sangat lama sekali. Ataupun baru 5 tahun data terbaru. Dan ini yang mungkin perlu disikapi bersama. Ketika kita melakukan entry, kita harus mempertimbangkan itu kembali. Untuk data hidrologi mungkin bisa dilakukan pembangkitan data. Namun aktualnya kan kita perlu cross check kembali apakah memang data-data yang sudah tercatat tersebut possible atau enggaknya. Mungkin dalam beberapa kasus nilainya itu wah ini seperti outlier atau anomali. Padahal kenyataannya mungkin memang seperti itu karena pada musim tertentu di daerah tersebut terjadi mungkin badai atau hujan yang sangat lebat sekali. Dan jika kita reply atau kita relate ke pertanyaan yang Pak Junaidi tadi, data-data yang kita dapat dari data-data pengeboran tadi, entah itu 2 lubang bor atau 3 lubang bor ataupun bisa lebih banyak lebih bagus, kita harus tahu dulu data-data tersebut fungsinya di software itu seperti apa. Paling simpel, saya sebelum menjalankan software itu saya baca FAQ-nya dulu, Pak. Frekuensi pertanyaan di situ kan muncul, kira-kira apa yang perlu kita sikapi ketika menjalankan software GeoStudio tadi. Lalu di situ juga ada help-nya, di situ sangat jelas kembali parameter-parameter yang dimasukkan di entry point. Terkait pertanyaan kedua tadi, yang di mana di bawahnya itu mungkin sudah di growing atau di development atau dikasih perkuatan, ya bisa diasumsikan di situ sebagai tidak dilewati air, Pak. Kemungkinan besar tidak dilewati air. Cuman kita tidak pernah tahu yang terjadi di bawah tanah itu seperti apa. Nah, itulah salah satu fungsinya menggunakan software untuk mensimulasikan, lalu kita coba kalibrasi. Tapi menurut kami, asumsi-asumsi ketika kita melakukan running software itu, ketika kita input data-datanya itu KY atau water content, kita harus tahu dulu Pak pengertiannya water content itu seperti apa, apakah water content di situ saturated atau unsaturated. Kalau masalah running itu simpel aja Pak, kita masukin semua jalan, cuman konsep awal kita memasukkannya itu kita harus pahami dulu bersama. Nanti ketika runningnya error atau hasilnya tidak sesuai, kita sudah tahu polanya itu seperti apa. Kami rasa gambaran besar seperti itu Pak Junaidi, karena memang itu memang sering terjadi, apalagi rembesan tadi, ya polanya itu ya kita lihat freatiknya, memang settingan to drain itu ya, VNOTS atau observation well tadi memang tujuannya untuk mengetahui potensi rembesan mengalir ke situ. Jika tidak mengalir ke situ, kita lihat mungkin kalau Pak Junaidi, saya lihat ini kan DP-nya bendungan, mungkin di sana pekerjaannya juga bendungan, karena di Nusa Tenggara 1 itu banyak pakai bendungan ya. Jadi bisa kita lihat di kondisi visual saja Pak, di visual misalnya loh di sini banyak terdapat tumbuhan semak-semak. Nah, mungkin itu jadi indikasi juga bahwa daerah tersebut terjadi rembesan. Ataupun via instrumen atau nanti kita coba kalibrasi lagi dengan menggunakan software. Jadi kurang lebih seperti itu ya menjawab pertanyaan. Untuk Bu Andrea ya seperti yang dikatakan Pak Afandi, semoga saja ya mungkin dalam waktu dekat ini entah itu virtual study tour ataupun langsung, karena memang ya kesempatan yang sangat baik yang melihat langsung ya. Cuman kan kondisinya sekarang COVID-19, khawatirnya nanti terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Tapi itu satu hal yang menurut kami sangat baik sekali, karena bendungan bener ini ya Purworejo ya, Kabupaten Purworejo, tingginya itu 150 meter. Jadi kalau dari segi knowledge-nya itu paripurna lah, kalau bisa berkunjung saja itu udah kalau kita ngobrol ke
teman-teman, saya sudah pernah berkunjung ke bendungan yang 100 meter. Teman mungkin nanti ketika selesai juga bisa buat selfie-selfie, saya rasa seperti itu. Tapi lebih bagus kalau memang pengen, ini buat teman-teman mahasiswa nih, terus rasa penasarannya tinggi, ya tidak ada salahnya mungkin 1-2 orang bisa juga, ataupun secara institusi mengajukan surat ke Balai Wilayah Sungai Serayu Opak atau Bengawan Solo. Di Bengawan Solo juga banyak bendungan baru di sana. Kira-kira needs-nya apa mungkin bisa di-provide oleh teman-teman di PUPR di sana gitu. Karena ya benar ini 150 meter, bayangin ya bendungan 150 meter tingginya seperti apa, dan ini kalau bisa dilihat pada saat konstruksi ya itu pengalaman buat teman-teman hidrologi itu sangat baik sekali. Dari segi perencanaan mungkin ya sudah terlewat, tapi dari segi proses pelaksanaan konstruksi ya bagaimana schedulingnya, scheduling ini dalam artian mungkin teman-teman yang mengambil mata kuliah manajemen konstruksi bisa mengetahui apakah yang dikerjakan terlebih dahulu, apakah coverdamnya, terowongan pengelak, lalu nanti dilanjutkan dengan mendem. Lalu ketika kita mengerjakan mendem itu juga harus mengikuti musim kering, musim penghujan, karena kalau kita kerjakan di musim penghujan, khawatirnya nanti proses timbunan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu juga peran yang sangat besar di bagian pelaksanaan konstruksi. Kalau di pengelolaan tadi, peran instrumentasi itu untuk memudahkan ya, tools seperti software tadi yang dikatakan Pak Anggi, bahwa instrumentasi maupun software itu tools untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi, jika pun tidak ada di situ, bagaimana kita bisa mengetahuinya ya berdasarkan ilmu yang bisa kita terapkan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Andri. Kami rasa. Ya, betul. Baik, terima kasih atas paparan dan jawaban dari Pak Aris, dan sekaligus ini membuka wawasan teman-teman semua, dan sebagai wadah juga ya. Saat ini Prodi Teknik Sipil sebagai wadah menjembatani mengenai wawasan di bendungan, terutama khususnya di sini diwakili oleh Pak Aris dari Balai Teknik Bendungan, untuk memberikan wawasan terkait dengan perkembangan dan teknologi di bendungan itu sendiri. Saya boleh menambahkan sedikit ya Pak Andri? Boleh, monggo, silakan. Saya mumpung masih ingat juga dengan pertanyaan Bu Andrea tadi mengenai tugas kami di Balai Teknik Bendungan. Kami ini merupakan balai teknis ya di lingkungan sumber daya air Kementerian PUPR. Tugas kami secara umum ya melakukan kajian, analisa, maupun sertifikasi bendungan, mulai dari tahap persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, izin penyisian awal waduk, maupun izin operasi bendungan, sampai izin penghapusan untuk seluruh bendungan yang ada di Republik Indonesia. Selagi bendungan yang masih mengakui NKRI, kita coba bantu proses sertifikasinya dan kajiannya. Tidak hanya bendungan yang menampung air, di kami juga ada bendungan limbah tambang. Ini juga mungkin buat teman-teman teknik sipil juga tidak ada salahnya untuk bisa juga berperan di sana, karena bendungan tailing storage facility ini, bendungan limbah tambang ini juga konstruksinya juga sangat menarik karena staging. Belum lagi kalau kita lihat di Bogor ya, di Bogor di Kecamatan Megabendung itu ada dry dam. Jadi mungkin selama ini di pikiran teman-teman mahasiswa sipil ini, wah ini bendungan harus ada airnya. Sementara untuk konsep dry dam ini bendungannya hanya terisi pada saat banjir. Jadi untuk menampung banjir saat banjir, lalu dirilis terowongannya konduit. Nanti ketika musim seperti biasa ini tidak ada airnya sekali. Nah kalau dilihat di background saya ini juga ada bendungan salah satu nih dari 61 bendungan proyek strategis nasional, itu bendungan Segong. Ini juga sangat unik sekali karena bendungannya terdapat di muara. Jadi mungkin teman-teman selama ini kalau cuma berkunjung ke bendungan apa itu Sermo ya kalau di Jogja ya, Sermo. Ya, itu kan kalau dari Kali Biru view-nya sangat bagus itu kalau kita foto-foto. Saya kebetulan sempat ke sana juga di Kali Biru, di belakangnya Sermo. Jadi kalau di situ aja sudah sangat menarik untuk pariwisata. Namun kalau untuk kayak bendungan-bendungan yang saya jelaskan tadi ini kayak di background saya bendungan Segong. Segong ini bendungannya mendemnya atau tubuh bendungannya itu berada di pertemuan air laut dan air darat. Dari air darat, air payau ke air tawar dan air laut. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, ketika proses bendungan jadi kita coba menetralisir agar bendungannya itu tidak terasa asin gitu. Karena kan untuk kebutuhan air baku Kepulauan Riau ataupun Batam pada khususnya menggunakan bendungan-bendungan yang sebagian besar berada di muara. Untuk yang terbesar di Asia Tenggara juga kita ada. Jadi kalau kita bilang minatnya teman-teman ini mungkin ya itu tadi bisa berkunjung ke channel YouTube saya ya Pak Andri. Di situ semua bendungan yang saya kunjungi dan kebetulan ada bendungan-bendungan yang menurut saya menarik untuk di shoot videonya untuk menjadi gambaran juga buat teman-teman bahwa memang Indonesia ini untuk bendungan levelnya udah level dunia sebenarnya, minimal Asia Tenggara ya. Untuk Jatiluhur itu
tampungannya juga terbesar di Asia Tenggara. Untuk Cirata juga dari segi terowongan juga pembangkitnya itu di bawah tanah, ya bisa dibilang juga di Asia Tenggara levelnya juga oke. Untuk Bener juga nanti 150 meter. Untuk Bendungan Muara juga Duri Angkang itu juga di Asia Tenggara juga masih masuk top 10 lah istilahnya. Jadi opportunity-nya semuanya source-nya di Indonesia ini ada. Kalau untuk bendungan tertua juga di Pulau Jawa itu ada Prijetan, Cengklik, macam-macam itu bangunan yang sudah dibangun dari zaman Belanda. Coba bisa kita bayangkan ya teman-teman, kalau kita punya sense engineering yang baik, bagaimana bendungan yang dari zamannya dulu company lah istilahnya ya, Hindia Belanda sampai sekarang masih berfungsi. Kalau mungkin teman-teman yang ada di Boyolali itu Cengklik itu kan udah dari zaman Belanda, hampir 100 tahun. Nah, di situ kan kita bisa tahu pengelolaannya ternyata sangat baik sekali, dan jika kita koneksi dengan Kementerian Sipil dengan usia layan mungkin 50 tahun sudah paripurna lah umurnya, sudah purnawirawan lah istilahnya untuk memberikan fungsi irigasi ya, bagi mata kuliah irigasi, air baku, dan juga mungkin PLTA. Kami rasa seperti itu ya Pak Andri Tamban. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Aris atas tambahan dan wawasan mengenai tupoksi di Balai Teknik Bendungan. Sekaligus ini membuka wawasan teman-teman apabila yang tertarik untuk riset mengenai ini bisa silahkan mengajukan di prodi terkait dengan bendungan. Saya rasa supaya nanti teman-teman bisa terbuka lebar lah mengenai wawasan bendungan itu sendiri. Baik, di akhir kegiatan pada siang hari ini saya akhiri dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas paparan dari narasumber Pak Aris Rinaldi, dan sembari saya kembalikan ke Bu Sally sebagai Kaprodi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Nofandri, terima kasih Pak Aris Rinaldi atas materi yang diberikan dan sesi tanya jawab yang sudah diberikan kepada peserta. Mohon maaf Pak Nofandri, Pak Aris, mungkin saya sedikit mau jadi kami ada sedikit door prize untuk para penanya. Jadi tadi mohon Pak Aris untuk memilih dari penanya tadi, kecuali dosen-dosen ya, Pak Aziz sama Pak Anggi tidak masuk ya. Pak Aziz dengan Pak Anggi tidak masuk. Untuk dipilih dari penanya yang tadi, kira-kira 3 penanya yang bisa kami berikan door prize dari Prodi, Pak. Oh gini Bu, ini kan kalau saya lihat ini sangat baik sekali juga ini teman-teman, 100 orang masih standby, dan ya. Tadi kan 5 penanya Bu ya, 5 penanya ya. Kalau memang Pak Anggi dan Bu Andre nggak masuk, berarti sisanya masuk semua Bu. Buat 3 penanya ya. Iya betul. Bu Rati, Pak Cahyo dan Pak Junaidi. Ya, atau Pak Aris mau memberikan pertanyaan kepada peserta, lalu untuk yang bisa menjawab mendapatkan door prize-nya, monggo. Boleh. Ini tadi 3 door prize Bu ya, berarti ya, mungkin 3. Untuk pertanyaan 1, untuk yang sesi pertama itu kami rasa Bu Rati ya. Ya. Untuk sesi kedua Pak Junaidi. Ya. Untuk yang satu lagi ini door prize-nya biar seru ini teman-teman milenial ini, saya khawatir nih sambil goler-goler hilang ingatan ya Bu ya, karena udah mulai makan siang, udah mulai lapar. Ini biar fokus teman-teman. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat simpel. Kalau memperhatikan dari awal bisa menjawabnya dengan baik. Ini pertanyaan saya, nanti tinggal langsung mungkin entah itu di kolom chat atau resen, yang mana yang paling baik saja. Pertanyaannya, di tahun 2045 apa yang menjadi visi dan misi ITNY? Kita sebut 1 atau 2 saja. Terima kasih. Itu saja, Bu. Maaf, kurang jelas pertanyaannya tadi, Pak Aris. Pertanyaannya, saya ulang kembali ya. Kalau yang door prize 1 tadi, Bu Rati, dari sesi pertanyaan pertama. Sesi pertanyaan kedua itu Pak Junaidi. Karena kebetulan Pak Anggi Bu Andrea ini udah dosen, jadi nggak bisa ya. Mohon maaf. Yang ketiga ini, kalau memperhatikan dari awal kan sempat dijelaskan itu visi dan misi ITNY. Saya pengen kasih satu pertanyaan yang simpel ya. Pada tahun 2045 ini ITNY ini ekspektasinya visi misinya seperti apa? Saya rasa ini mudah sekali lah. Mahasiswa ITNY juga rebutan ini jawabnya. Terima kasih. Baik.
Kalau Pak Yuda ini udah menang, nggak perlu lagi Pak ya? Nggih, Pak, nggih. Pak Juna Silakan. semangat sekali. Monggo ini teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya Mahasiswa, kurang tahu nih, bisa jadi mahasiswa. giveaway nih hadiahnya nih, mungkin bisa check out nanti di marketplace. Baik, yang lainnya ayo. Masih ada satu sesi. Siapa yang mau? Raise hand. Amara? Ya itu tuh. Tapi sarannya harus buka video, Bu ya. Ya. Betul, Pak. Ya. Karena nanti di Tangan Bu. kampusnya. Alberto itu, Bu. Mbak Amara bisa itu? Ya, sebentar Bu, bisa. Ya. Ya kan kelihatan enak. Ya. Silakan dijawab, Mbak Amara. ITNY di tahun 2045 ya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang teknologi dan technopreneurship, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional, Bu. Dikit lagi. 25.000, Dikit Bu. lagi. Angin 25.000. belum itu ya Bu Lilis ya? Ya. Belum benar 100%. Sudah, Ibu. Sedikit di bidangnya yang salah. Oh, pengolahan energi dan lingkungan berkelanjutan gitu. Ulangi, tahun 2045 di bidang teknologi dan technopreneurship khususnya Dalam pengolahan energi dan lingkungan berkelanjutan. iya, masih salah. Ayo yang lain ya. Nanti boleh jawab nggak, Bu? Nggak boleh. Siapa nih? Nah, Salah, Mara. Alberto. Alberto. Ya. Di unmute Ya Bu, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. pagi. Kalau dari saya yang tadi saya dengarkan waktu awal tuh, kalau gambaran besar visi dan misi dari kampus ITNY itu menjadikan perguruan tinggi berstandar internasional, baik di bidang teknologi, pengetahuan, dan juga untuk kelanjutan energi, future energi. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Belum. Ayo, siapa lagi? Rati aja, Bu, Rati. Rati jangan, Rati udah. Belum, yang lain. Dorothea Austin. Alberto masih salah. Amara kurang sedikit. Yang lain? Nih, mahasiswa saya nih mana nih? Tania, kamu tidur ya? Nggak menerima di chat ya Mbak Anggra ini. Menerimanya yang mau langsung. Sebenarnya jawabannya udah dibocorin Bu Anggra ini ya, Bang. Tinggal kita membaca ulang ya. Ini juga Yang bagian mau- dari yang mau berbicara langsung Sally dan nggak membuka. anu Pak, nggak rela karena bidatensinya nggak kesebut. Karena itu apa namanya? Utamanya ya Bu Lis ya. Iya, jadi ada poin yang belum kesebut. Ada utama itu yang paling utama yang menjadi ciri khas istilahnya seperti itu. Tuti Umasugi. Mbak Ya, Tuti. Bu. Iya, Eh, mau visi dibuka misi- itunya dulu. Kemarin ya. Kenal. Kelihatan nggak sih? Ya. Visinya itu teknik sipil menjadi program studi unggul di tingkat internasional pada tahun 2045 di bidang teknologi dan technopreneurship, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Ya, betul
Betul sekali. Jadi tadi Mbak Amara kurang bidang teknologi dan technopreneurship, khususnya perencanaan bangunan sipil ya. Kurang Oke, nyonteknya Dikit itu. lagi, Bu. Kurang nyonteknya itu. Amara kurang menconteknya itu. Oh. Iya. Mbak Tuti Uma Sugi ya, berarti yang ketiga ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Aris. Terima kasih sudah menghidupkan lagi yang pada sudah mungkin lupa dari apa namanya visi prodi. Jadi tadi kita sudah ketemu 3, yaitu Mbak Tati, Pak Junaidi, betul ya, dengan Mbak Tuti. Ya. Baik. Jika sudah tidak ada lagi yang bisa kita lanjutkan, mungkin bisa kita lanjutkan ke penutup, nggih? Ya. Ya. Terima kasih Pak Aris, Rinaldi, terima kasih Pak Novandri, terima kasih Bu Lilis, terima kasih Bu Asih, terima kasih Pak Anggi, dan terima kasih para partisipan. Ada Bu Listiani, Bu. Oh ya, ada Dr. Bu Listiani, ada Bu Dr. Listiani dari Geologi, terima kasih. Atas kehadiran para partisipan, tadi ada sekitar 117 tadi yang masuk, sekarang sudah berkurang menjadi 86. Terima kasih kepada seluruh peserta. Nanti kita akan bertemu lagi di acara webinar teknik sipil selanjutnya di seminar online konstruksi dan cerita alumni. Seri selanjutnya. Kita tutup acara hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Ada salah kata dan ya. Foto. Oh, foto ya. Bentar ya, Bu. Kita bisa foto. Monggo para peserta yang untuk membuka kamera depannya untuk kita berfoto bersama. Baik, ini di screen 1 saya. Ya. Saya buka dulu. 1, 2, 3. Lalu saya ada 4 screen di sini ya. Iya. Sebentar. Yang kedua, screen yang kedua. Wahyu Reynaldis, Okti Ariza, lalu yang ketiga ada Mas Alda, Hilda, Sugeng, Francisca, Ini dari mahasiswa baru ada ya, Bu ya? ada Bu, ada. Hari ini bercampur semuanya Bu. Ya. Lalu yang terakhir ada Mas Rizwan, ada Mbak Aisyah, Mbak Septa. Baik, sudah. Terima kasih. Ya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di forum chat ada bahan paparan, bisa di-download di link yang ada di chat dari Pak Aris. Ya, monggo dilihat. Terima kasih Pak Aris. Juga mohon untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu ya. Untuk yang tadi Bu. Narasumber Pak Aris. Ya, makasih Bu Lilis atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bu.
Bu Sally juga terima kasih, Pak Andi juga terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu ya Bu ya di pandemi ini. Terima kasih Pak Aris. Bu Andrea juga terima kasih ya Bu. Matur nuwun Pak. Matur Ya, nuwun Pak sami-sami Bu. Aris. Ampun Bu. Mohon izin nih ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Novandri, Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Novandi. Terima Novandi. kasih tim. Bu Listiani, Bu Sally. Ya, Keluar ya. Terima kasih semuanya. Salam iya sehat. Pak. Iya Bu. Lalu. Sukses ya Bu Sally. Izin Terima leave. kasih Bu. Terima kasih. Saya end meeting semua for all. Terima kasih.